kemudian LLDP wilayah 10 dan LLDP wilayah 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat yang kita semua dapat berkumpul di sini. Alhamdulillah kembali Universitas Gunadarma ini menjadi host untuk acara Lam Infocom dalam acara kegiatan sosialisasi dan pendalaman instrumen akreditasi Lam Infocom 2.0. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi seiring dengan meningkatnya tuntutan dan relevansi dari pendidikan tinggi, maka lembaga akreditasi mandiri dan komputer Lam Infocom ini terus memperbaharui instrumen. Sebelumnya kita tahu bahwa ini ada 9 yang terbaru ada 5 ya Prof ya, mohon izinnya. 6 kriteria, mohon maaf Pak. Jadi untuk sekarang ini adalah hal yang terbaru tidak hanya menerapkan pada pemenuhan standar tetapi juga pada outcomes kemudian serta kontribusi program studi terhadap masyarakat dan dunia industri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Lam Infocom yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Dr. Nina Kurnia Hikmawati SEMMM.Com CITPM. Kepada Ibu disilahkan. Udah ada ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pasti dong karena saya orang Jawa Barat. Sampurasun. Alhamdulillah ya bisa menjawab rampes karena mendengar ya apalagi KDM-nya lagi viral seperti itu.
Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkatnya lah tentu kita dapat di sini, kita mencari keberkahan, mencari kemanfaatan untuk dunia akhirat tentunya. Dan yang pertama-tama diucapkan terima kasih kepada host, ya kita berikan applause dong kepada host kita, ya. Tentu Ibu Rektor dan yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Bapak Muhammad Isman Hetiansah ST MM PhD. Terima kasih Bapak. Juga beserta jajarannya ada Wakil Rektor yang lainnya, mohon berkenan saya kurang hafal, dan tentu panitia yang memang mempersiapkan dengan luar biasa di sini. Mudah-mudahan amal jariahnya diberikan kebaikan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga di sini ada hadir dari perwakilan Ketua Aptikon Provinsi Bapak Darius. Hatur nuhun Bapak, terima kasih. Bapak Darius Antoni Eskom MM PhD. Yang tentu sudah tidak asing lagi ya Pak Darius, di sini penguasa Aptikom Palembang, Provinsi Palembang. Juga Ketua Indo-Chase Provinsi Palembang Dr. Gasim Eskom MSI. Terima kasih Bapak. Dan Ketua Aisindo Chapter Palembang Gus Melia Testiana Eskom Mkom. Terima kasih Ibu. Dan tentu juga di sini telah hadir para narasumber yang luar biasa. Kita berikan applause buat Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwi Jaryana SSI MM Mkom Ibu ASEAN Eng panjang. Dan Bapak Profesor Dr. Indra Budi Eskom Mkom. Juga tentu Bapak dan Ibu dari seluruh LE Dikti yang sekarang yang kedua kegiatannya, yaitu LE Dikti Wilayah 2 Sumatera Selatan Lampung Bengkulu dan Bangka Belitung, LE Dikti Wilayah 10 Sumatera Barat dan Jambi, LE Dikti Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau. Izin Bapak dan Ibu bahwa asalnya kegiatan ini adalah rangkaian dari 12 kegiatan, yaitu kegiatan pendalaman sosialisasi dan pendalaman instrumen akreditasi 2.0 Laminfokom di tahun 2025. Seperti diketahui kita melakukan sosialisasi dari tahun 2023, 2024 dan 2025. Tahun 2024 itu ada 14 lokasi, 2024 itu ada 9 lokasi, dan sekarang itu ada di 12 lokasi. Kenapa 12 lokasi? Karena beberapa memang banyak sekali peminatnya, yaitu Jakarta ada 2, Jawa Timur ada 2, dan Jawa Barat ada 2. Karena waktu itu berjibun lah kira-kira. Dulu ketentuannya dari Bali boleh ke Medan, dari Medan boleh ke Surabaya. Kalau sekarang tidak boleh, disesuaikan dengan ediknya. Kalau dulu dibombardir di WA grup Aptikom ya. Kalau sekarang silent, karena memang sekarang targetnya adalah untuk memberikan sosialisasi kepada tadinya untuk yang mau akreditasi di batch 3, di batch 3. Dan ini izin kenapa sangat cepat sekali ini Bapak dan Ibu, karena baru kemarin Mei ya Prof Dija kita di approve, disahkan oleh kementerian gitu. Dan baru setelah Mei sosialisasi kepada asesor, padat sekali ya. Akhir Mei baru sosialisasi setelah ini oleh kementerian sosialisasi kepada asesor. Setelah asesor itu baru sekarang ada sosialisasi, dan harus sebulan beres karena menunggu yang akan akreditasi di batch 3. Jadi izin kemarin syaratnya adalah yang wajib dulu adalah itu, dan satu kampus satu, karena setiap kampus di sini di 3 LE-Dikti itu ada 360 perguruan tinggi swasta dan ada 162 perguruan tinggi. Yang tadi itu 360 adalah program studi. Jadi izin kenapa sedikit, tapi kita juga ada Zoom-nya kan, jadi boleh nanti Bapak dan Ibu teman-temannya menengok Zoom tersebut yang mau melihat, tentunya para pakar di sini, para ahlinya, para pembicara. Jadi itu latar belakangnya Bapak dan Ibu. Kita akan ada 12, yaitu dari mulai Bali, kemudian sekarang Palembang, berikutnya Banjarmasin, Jawa Barat 1 Jawa Barat 1 dan 2 ya di Bandung, kemudian ada Jakarta 1 dan 2, ada Malang, dan terakhir adalah di Makassar.
hafal ya Bu, karena kita yang range dengan teman-teman semua. Izin mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat buat Bapak dan Ibu semuanya, dari yang sebelumnya 9 kriteria sekarang jadi 6 kriteria, membawa kebaikan. Mudah-mudahan semua bisa unggul di 3 LLDikti tersebut. Dan juga memberikan kemanfaatan buat para ketua Aptikom, Inchais, Aisindo, nambah lagi anggotanya, kira-kira begitu, nambah lagi, dan menambah asesor mudah-mudahan gitu kan, karena beberapa di LLDikti itu ada yang kurang asesornya, khususnya di Kalimantan, paling enggak lihat seperti ini. Dan juga bagi para host menambah awareness gitu ya, menambah barangkali nantinya unggul dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan semuanya bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Tidak berlama-lama Bapak dan Ibu, karena yang penting adalah nanti dari para pembicara untuk memberikan materi. Hari pertama adalah memberikan materinya dari pagi sampai sore, kemudian besok adalah diskusi dan presentasi dari beberapa kelompok 1 sampai dengan 6. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Nina yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari tuan rumah, ini dari Rektor Universitas Bina Dharma. Namun pada kesempatan ini akan diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademi, Bapak M. Isman Herdiansa, STM, MPhD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula lantai 6 kampus utama Universitas Bina Dharma dalam kegiatan sosialisasi dan pendalaman instrumen akreditasi 2.0 LAM Infocom 2025. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada seluruh kawan-kawan, utamanya dari LAM Infocom, pembicara, serta kawan-kawan peserta dari 4 LLDikti yang sudah hadir. Tidak asing semua rasanya. Mohon maaf kalau tidak tersapa satu-satu tadi ketika masuk ke dalam ruangan. Yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Nina dari LAM Infocom. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati narasumber kegiatan kita, Prof. Dwiza Wong Kitogalo, balik ke mudik. Beliau alumni, kakak kelas saya, alumni 89 ya Prof ya, angkatan 89 MIPA Unsri. Saya 90 waktu itu. Juga telah hadir bersama kita Prof. Budi dari Universitas Indonesia, serta tim dari LAM Infocom. Yang kami hormati juga para pejabat sudah hadir di sini. Ada sahabat Ketua Aptikom, Wong Lamo juga, Bapak Darius. Kemudian ada sahabat Ketua apa namanya itu, Indoseis gitu ya, Pak Dr. Gazim. Juga ada sahabat ketua, saya itu harus menyebutkan Aisindo, karena jarang terlibat saya pribadi itu. Sahabat kami Ibu Gusmelia Testiana.
semuanya juga berkumpul, sering berkumpul kita rame-rame di berbagai kegiatan Infocom. Tak ketinggalan juga ada Infocom juga, Aptikom juga. Wah, ini lengkap ini. Kawan kita Dr. Said, dan juga sudah hadir ini pimpinan di salah satu perguruan tinggi swasta, dekan. Oh, enggak lagi. Berarti update terbaru itu. Kawan kita Dr. Wijang Widiarso, Ketua Panitia Pak Usman Effendi, juga Kaprodi MTI, serta Bapak Ibu sekalian para peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Ibu Rektor karena sedianya beliau akan hadir, tapi masih ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan di Jakarta. Demikian juga barusan tadi Kepala Lembaga Eledikti Prof. Ishak menyampaikan kalau kemarin masih konfirmasi, hari ini juga beliau harus ke Jakarta. Tadi sudah menyampaikan, semoga kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik. Dari kami selaku tuan rumah, pertama menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang tinggi kepada LAM Infocom yang sudah mempercayai kami menyelenggarakan kegiatan dalam lintas wilayah Eledikti. Mudah-mudahan kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Inilah fasilitas yang kami siapkan berada di lantai 6. Di lantai ini juga ada ruang ibadah, tidak jauh dari pintu nanti ke kanan, juga tempat di arah ke kanan dari ruangan ini juga nanti ada fasilitas toilet untuk Bapak dan Ibu. Walaupun tadi belum ada induksi tentang safety, tangga darurat kita sekalian menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, berada kalau kita keluar dari pintu aula ke kanan sekali, bagian belakang gedung itu ada tangga darurat langsung ke arah parkir. Titik kumpul berada di dekat gerbang belakang kampus UBD. Selain itu juga kita seperti yang tadi kawan-kawan gunakan lift untuk naik ke lantai 6. Di atas aula ini ada satu lantai lagi, yaitu fasilitas gedung pasca sarjana. Nah, walaupun kampus ini adalah kampus yang bebas rokok, tapi ada saja kawan-kawan kita yang ingin menggunakan waktunya untuk merokok. Di lantai 7 itu ada satu ruangan ke arah luar kampus, itu view-nya cukup bagus, bisa melihat jembatan Ampera dan Sungai Musi, bisa digunakan untuk kawan-kawan yang mau memanfaatkan waktu sebentar di atas, di lantai 7. Kalau di lantai ini alarm akan berbunyi soalnya, karena kita menggunakan smoke detector di dalam gedung. Itu sedikit induksi karena banyak dari kawan-kawan yang mungkin baru pertama kali ke gedung ini. Dan terakhir, kami mohon maaf apabila di sana sini terdapat kekurangan dari sisi fasilitas, dari berbagai hal, mungkin nanti internetnya tidak lancar dan seterusnya. Mohon disampaikan apabila ada hal-hal yang diperlukan kepada panitia. Kalau yang baru pertama kali ke Palembang, ada 4 tips Bapak Ibu sekalian yang dari luar kota ya, yang belum pernah ke Palembang sebelumnya. Pertama, nikmatilah pempek. Kedua, nikmatilah mie celor. Pempek itu dan kawan-kawannya gitu. Ada model lenggang gitu. Kemudian yang ketiga, nikmatilah martabak har.
nggak ada di kota lain soalnya, hanya ada di kota Palembang. Dan yang terakhir, jangan lupa banyak minum, karena kata orang sekali minum air Sungai Musi akan kembali lagi di waktu berikutnya. Jadi itu yang selalu kita sampaikan. Dan tentu dari kampus ini, jika kawan-kawan menginap tidak jauh dari kampus ini, ke bandara itu bisa menggunakan LRT, jadi bisa langsung. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada LAM Infocom yang sudah mempercayai kami sebagai tuan rumah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Dan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendalaman. Semoga apa-apa yang kita terima dalam 2 hari ke depan ini dapat bermanfaat, dan semuanya prodi-prodi kita mendapat akreditasi yang terbaik, unggul pada waktunya, dan menjadi kebanggaan bagi kampus kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Isman yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Aptikom Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Darius Antoni Eskom MM PhD, disilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya izin menyampaikan kata sambutan mewakili Aptikom Sumsel. Ya mungkin tidak panjang-panjang, tidak terlalu lama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Dharma telah menjadi host kedua kalinya dalam kegiatan sosialisasi instrumen LAM Infocom. Pertama-tama saya ucapkan juga salam hormat saya kepada Ayunda Duiza, dan juga kepada Bu Nina, Teh Nina, dan juga Prof Budi, dan juga kepada khususnya kepada Rektor Universitas Bina Dharma yang saat ini diwakili sama ketua kami, penasihat kami Pak Isman, dan juga tidak luput juga kepada, saya ucapkan juga salam hormat saya kepada Pak Gasim, Yuk Meli, ada juga Pak Said sama Pak Wijang. Semua ini adalah senior-senior kita yang ada di Sumatera Selatan. Jadi inilah cikal bakal lahirnya Aptikom di Sumatera Selatan. Dulu gabung Pak ya, antara Aptikom ini dulunya gabung Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Nah saat ini terpisah menjadi beberapa provinsi. Sebelum saya kasih kata sambutan, mungkin ada yang belum tahu, jadi izin menerangkan bahwa LAM Infocom itu Aptikom bersama dengan organisasi lain seperti Asindo dan Indocais adalah organisasi pemrakarsa, pendirinya LAM Infocom. Jadi didasarkan ketiga organisasi yang ada saat ini. Jadi memang LAM Infocom itu ya isinya memang kalau nggak salah isinya LAM Aptikom semua. Kalau nggak LAM Infocom isinya Indocais dan juga Asindo. Semuanya menjadi satu di dalam LAM Infocom. Jadi mungkin nanti insya Allah habis kegiatan ini ada kegiatan tambahan detailnya untuk pemahaman instrumen selanjutnya. Nah di dalam visi misi ataupun tujuan Aptikom pusat
Prof. Beni juga mengatakan kepada kami, khususnya juga kepada para ketua Aptikom provinsi atau wilayah untuk bersinergi kepada kampus-kampus atau berkolaborasi untuk meningkatkan akreditasi di program studi di lingkungan Infokom. Jadi ini adalah salah satu kegiatan yang sangat yang wajib diikuti, yang wajib dilaksanakan untuk setiap Aptikom di provinsi. Mungkin juga insya Allah nanti selanjutnya bahwa kegiatan ini ya kita tidak terlalu banyak waktu Bapak Ibu sekalian untuk memahami instrumen ya, yang terbaru ini. Kami juga terus terang Prof. Duiza agak struggling, baru memahami 1 tahun udah berubah lagi 2 tahun. Bahwa pinter tentang pemahaman 9C tahunya udah berubah lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami dan juga mengikuti kegiatan pelaksanaan sosialisasi instrumen pendalaman instrumen akreditasi 2.0. Mungkin demikian karena saya yang pertama, nanti kata Pak Gasim sama Yuk Meli jangan diambil kalau gantian, kalau Pak Dagus Galo aku tak katik ngucapin lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti pelaksanaan sosialisasi instrumen Aptikom Infokom 2.0. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Darius yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Indo-Chase Provinsi Sumatera Selatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Gasim Eskom MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini para senior organisasi yang membuat saya itu tergerak untuk ikut bergabung dan melakukan pengabdian. Jadi banyak sekali di sini yang menginspirasi saya. Jadi baru kali ini saya bersedia untuk terlibat dalam organisasi pengabdian. Jadi apakah itu Aptikom, apakah itu Indo-Chase, apakah itu Aisindo, apakah itu IAII gitu ya. Itu organisasi-organisasi yang melakukan pengabdian. Jadi kita tidak melakukan semua itu hanya untuk diri kita sendiri, ya. Tapi kita melakukannya untuk rekan-rekan seprofesi dengan kita. Di sini juga kalau saya lihat yang paling sering entah ke kota manapun itu ada Ibu Nina. Mau panggilnya apa nih Bu? Teteh, Cece atau Neneng? Teh Nina. Kalau kemarin sampai C9 sama Prof. Wiza, kemarin masih C9, begitu pas ketemu lagi udah C6. Ya, harus riset lagi ya, harus mengulang lagi. Ya. Jadi kemarin saya ditunjuk sebagai ketua Indo-Chase ya, oleh Prof. Tati gitu. Ya. Kita sebagai dosen Tridharma, salah satunya adalah pengabdian, tidak bisa mengatakan saya pertimbangkan dulu, hanya bisa mengatakan siap saya laksanakan. Ya. Tiba waktunya untuk melakukan pengabdian untuk generasi-generasi
penerus kita nantinya. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat Bina Dharma luar biasa ya, dalam hal melakukan pengabdian. Begitu ditunjuk Bina Dharma jadi host ya, siap. Tahun kemarin Bina Dharma jadi host ya, siap. Kita sampai keheranan gitu ya. Betapa Bina Dharma ketika melakukan pengabdian itu nggak mikir gitu, langsung aja siap gitu ya. Bisa nggak ya kita di institusi masing-masing ya, begitu ada instruksi itu seperti itu langsung siap ya. Orang mau melakukan pengabdian, kita tinggal menyiapkan tempat dan mahasiswa kita jadi panitia untuk kita didik menjadi insan-insan yang bisa melakukan pengabdian, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Mudah-mudahan dari apa yang sudah dilakukan oleh Bina Dharma ya, itu bisa kita jadikan panutan. Kita bisa bertanya apa saja yang perlu disiapkan ya. Mudah-mudahan Bina Dharma siap mementori kami ketika kami ditunjuk jadi host. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekarang ini IndoCase sedang mengumpulkan orang-orang untuk membentuk struktur kepanitiaan, struktur organisasi. Mudah-mudahan IndoCase bisa melakukan banyak hal untuk kampus-kampus kita. Karena IndoCase ini selain komputer juga ada elektronik dan instrumentasi. Jadi bukan hanya di lingkup komputer saja. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di IndoCase nantinya itu bisa bermanfaat untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya untuk secara wilayah, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi berdampak pada tingkat nasional. Kita hanya bisa berdoa dan memohon berkahnya. Setelah itu baru kita berusaha, sehingga semua yang kita usahakan di dalam lingkup keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Prof, narasumber, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Gasim yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Aisindo Chapter Palembang kepada yang terhormat Ibu Gusmelia Testiana Eskom Mkom. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agak gemetar di depan ini karena yang di hadapan saya itu senior-senior saya dan guru-guru saya semua. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan, saya mewakili Presiden Aisindo Bapak Tony, yang mana untuk di wilayah Sumatera Selatan itu belum ada ketua dan timnya. Jadi saya sebagai pengurus pusat mewakili Presiden Aisindo untuk menyampaikan kata sambutan ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada LAM Infocom yang telah mempercayai kita dari Aisindo untuk memberikan kata sambutan ini, yang mana pertama saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara Ibu Rektor Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM yang diwakili oleh Pak Isman. Terima kasih Pak Isman. Terima kasih kepada Ketua dan Dewan Eksekutif dari LAM Infocom yang diwakili oleh Ibu Prof. Diza dan Ibu Nina, Pak Budi. Kalau kita gabung selalu di kegiatan Aptikom, beliau bertiga ini nggak asing lagi. Kami dari Aisindo
mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta daripada kegiatan ini, yang mana dari LL Dikti Wilayah 2 Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, kemudian Lampung yang sudah hadir bergabung, kemudian dari LL Dikti Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, LL Dikti dari wilayah 2 Sumatera Barat dan Jambi. Selamat datang di Kota Palembang yang dari jauh-jauh. Terima kasih kepada teman-teman dari Aptikom, Pak Darius, Pak Gasim, dan dari asesor Pak Said, Pak Wijang. Terima kasih sangat itu untuk Ketua Pelaksana dari Bidadharma, Pak Usman. Dan salam sejahtera untuk kita semua dan Bapak Ibu juga sebagai anggota AISINDO yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting ya, tapi sangat disayangkan kursi di depan itu tidak penuh. Harusnya LL Dikti Wilayah 2 itu bisa memenuhi bangku-bangku kosong yang ada, yang disiapkan. Tetapi mungkin karena poin pendaftaran kemarin itu yang mensyaratkan akreditasi atau reakreditasi terdekat, itu mungkin membuat teman-teman tidak sempat untuk melakukan pendaftaran lanjut ya. Kita AISINDO salah satu pemrakarsa bergabung dengan Aptikom dan Indochase itu memiliki komitmen yang kuat untuk membantu LAM Infocom di bidang sistem informasi dan komputer, yang mana dalam menghadapi tantangan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi, khususnya meningkatkan mutu program studi yang sekarang berdampak kepada masyarakat langsung. Kami dengan bangga juga menginformasikan pada tanggal 15 sampai 16 Februari kemarin kita mengadakan perombakan pengurus baru AISINDO yang mana diketuai oleh Bapak Tony dan beberapa tim anggota lainnya dibentuk, sangat ingin berpartisipasi dalam mengembangkan kemajuan dan meningkatkan kualitas daripada program studi, dosen dan lulusan daripada mahasiswa bidang ilmu komputer. Kami sangat mendukung dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan kesiapan program studi untuk menuju akreditasi unggul. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan instrumen yang kemarin kami, kebetulan saya dari UIN Raden Fatah, baru menggunakan instrumen yang standar 9. Nah ini kami mau belajar lagi untuk yang standar berikutnya. Mudah-mudahan perubahan daripada instrumen ini tidak menghalangi kita untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul. Oke, kegiatan sosialisasi ini mudah-mudahan bisa kita ikuti dalam waktu 2 hari ini dengan lancar. Ya, itu saja dari saya, tapi saya tutup dengan pantun. Oke, pakai cakep ya. Bapak Ibu sudah makan pempek pagi ini? Pempek lenjer disiram cuko. Lezat disantap di pagi hari. Instrumen akreditasi kita bahas bersama untuk mutu pendidikan yang lebih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Gusmelia yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan pemberian sertifikat. Ini ada beberapa pemberian. Untuk yang pertama,
Ini pemberian sertifikat kepada LAM Infocom dan juga untuk narasumber kita oleh host ini dari Universitas Bina Dharma. Untuk ini kami undang ada Prof. Dwiza, Prof. Indra, Ibu Nina, boleh ke depan Bu. Pak Isman, kami mohon kesediaannya. Baik, untuk yang pertama ini pemberian kepada perwakilan dari LAM kepada Ibu Dr. Nina Hikmawati dari Pak Isman. Ini ada sertifikat. Cindramata ada plakat Pak Isman, satu lagi plakat untuk LAM ya. Baik. Selanjutnya sertifikat untuk dan juga souvenir untuk Prof. Indra Budi. Pak Isman kembali. Souvenirnya. Baik, selanjutnya untuk Prof. Dwiza. Baik, terima kasih. Kami mohon kesediaannya untuk Ibu Nina dan juga Pak Isman untuk tetap berada di tempat. Untuk Prof. Dwiza dan Prof. Indah silakan kembali ke tempat duduknya. Kami undang berikutnya untuk pembelian sertifikat ini kepada Ketua Aptikom, kemudian dari Ketua Indocais, dari perwakilan Aisindo. Boleh naik ke atas panggung Ibu, Bapak untuk diberikan sertifikat dari LAM Infocom. Satu lagi Pak Usman sebagai Ketua Panitia boleh naik ke atas. Baik Ibu Nina, kami mohon kesediaannya Bu. Untuk yang pertama ini memberikan kepada Ketua Aptikom Bapak Darius. Baik, selanjutnya untuk Pak Gasim dari Indocais. Baik, selanjutnya Ibu Gusmelia ini dari Aisindo. Baik, selanjutnya ini pemberian sertifikat kepada host Universitas Bina Dharma. Yang pertama diberikan kepada Bapak Isman ini sebagai penanggung jawab. Baik,
dilanjutkan dengan Pak Usman. Ini beliau merupakan ketua panitia kegiatan kita pada hari ini. Baik, boleh foto dulu, terlebih dulu Prof. Kami undang kembali Prof. Indra dan Prof. Dwiza untuk berfoto bersama. Dan juga kepada para pendamping. Bapak pendamping mohon untuk berfoto bersama. Pak, saya mau Pak. Bapak Ibu mohon izin boleh berkenan untuk B-nya, boleh jempolnya untuk Bina Dharma. Iya, B dulu, oh baru lam. Oh, lam dulu ya Bu, boleh lam dulu. Kita lam dulu. Lam dulu boleh untuk logo lam. Lam dulu Bu, Prof, ulam dulu. Boleh B-nya Bu, Bina Dharma. Terima kasih Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya untuk kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di acara inti kita. Nanti ada sharing session dari para narasumber kita. Tetapi sebelum itu saya akan membacakan dulu tata tertib kegiatan kita pada hari ini. Untuk seluruh peserta, yang pertama ini hadir maksimal itu 30 menit sebelum acara dimulai. Kemudian melakukan registrasi ulang, menyerahkan bukti transfer kontribusi untuk konsumsi, membawa dan menyerahkan surat tugas dari pimpinan kepada petugas registrasi, kemudian mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, tidak merokok di ruangan aula dan area yang dilarang oleh pihak kampus, kemudian membawa peralatan yang akan digunakan selama mengikuti kegiatan seperti laptop dan peralatan lain yang diperlukan, mengikuti acara dengan baik, disiplin dan bertanggung jawab, menandatangani presensi kehadiran baik saat hadir maupun saat pulang, kemudian senantiasa menjaga barang-barang dan peralatan kelengkapan pribadi masing-masing, mengikuti sesi paparan materi dan narasumber dengan baik, aktif dan dalam sesi diskusi pendalaman materi, kemudian aktif mengerjakan tugas dalam kelompok, menyimak dan menyiapkan pertanyaan saat pemaparan materi, tidak meninggalkan ruang acara saat sesi paparan materi, mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama institusi dan juga nama program studinya, menjaga ketertiban dan kenyamanan baik selama acara berlangsung maupun ketika acara selesai. Kemudian peserta akan mendapatkan sertifikat jika mengikuti acara secara penuh selama 2 hari dan hadir menandatangani presensi. Kemudian menyerahkan SPPD kepada petugas untuk ditandatangani oleh panitia host dan mengisi kuesioner kegiatan dengan sebaik-baiknya yang nanti akan kita share setelah selesai setiap harinya pada sesi akhir. Baik, mohon izin Bapak Ibu narasumber untuk sesi materi. Apakah sudah kita bisa mulai, Prof? Baik, Bapak Ibu berikan tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Ada Profesor Dr. Insinyur Dwiza Riana SSI MMM.Com IPU ASEAN Engineering, dan juga ada Profesor Dr. Indra Budi Eskom M.Com. Baik Bapak Ibu,
Untuk selanjutnya kami menyerahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan pemaparan. Dan ini dibagi menjadi 6 sesi ya Bu ya. Ada kriteria 1 sampai dengan 6. Nah, untuk yang pertama ini nanti sesi pertama ini akan dimulai sekarang sampai dengan 10.45. Kemudian nanti dilanjutkan 10 sampai 10.45 ada kriteria 1 dan 2. Kemudian setelah isoma itu masuk kriteria 3, 4, 5 dan 6. Baik, untuk ini kami mohon kesediaannya. Baik, untuk ini kami persilahkan untuk Prof. Dwiza dan juga Prof. Indra Bukti untuk waktunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi Bu Nina kaget juga pakai sampurasun ya. Terus saya tanya sama Pak Isman, Pak Isman Palembang apa? Ndak kate kata Pak Isman. Jadi mesti diciptakan ya. Nggak tahu nih dari Pak Isman kali atau dari kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu, alhamdulillah rabbil alamin, kita pada hari ini dapat berjumpa kembali. Saya seperti dejavu. Rasanya tahun lalu kita bertemu ya untuk bicara 9 kriteria, dan hari ini kita mendapat berkah ya. Harus berkah ya Pak untuk pemahaman instrumen 2.0 LAM Infokom. Jadi bisa dikatakan yang 9 kriteria kemarin adalah 1.0. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa ya yang terhormat LL Dikti wilayah 3 wilayah ya Bapak Ibu yang kita harapkan dapat mengikuti acara ini, yaitu Kepala LL Dikti wilayah 2 Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung, Kepala Lembaga atau LL Dikti wilayah 10 Sumatera Barat dan Jambi, dan LL Dikti wilayah 17 betul ya, 17 Riau dan Kepulauan Riau. Yang hari ini kebetulan beliau Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc tidak bersama dengan kita, tetapi menyampaikan salam untuk Bapak Ibu semua. Kebetulan Prof. Ishak ini adalah adik kelas saya di FMIPA Unsri. Jadi alhamdulillah, tadinya kirain baru mau foto bersama dan di-share di grup FMIPA gitu. Jadi belum punya kesempatan untuk bertemu, tapi salam dari beliau untuk Bapak Ibu semua ya. Kemudian tentu saja kami menyampaikan salam dan terima kasih kepada Ibu Rektor, Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM. Terima kasih tahun ini juga kembali bersedia untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pemahaman LAM Infokom di Universitas Bina Dharma, yang alhamdulillah hari ini kita diterima dengan sangat baik oleh Wakil Rektor dari UBD, yaitu Bapak Insinyur M. Isman Herdiansyah STMM PhD. Terima kasih Pak. Dan juga para pejabat dari UBD yang hadir, Pak Dr. Usman Effendi, Kaprodi MTI, kemudian Bapak Alex Wijay Mkom, Kaprodi TI yang sekaligus juga menjadi ketua panitia. Dan tentu saja tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Adinda Darius Antoni, Eskom MM PhD, selaku Ketua Aptikom Provinsi Palembang yang
setiap kali LAM melaksanakan kegiatan selalu support full ya, dari tahun lalu dan tahun sekarang. Kemudian juga betul tadi Pak Darius sudah menyampaikan bahwa LAM Infokom ini diprakarsai pendiriannya bukan hanya oleh Aptikom tetapi juga oleh Indochase. Jadi terima kasih kepada Bapak Dr. Gasim Eskom MSI, Ketua Indochase Provinsi Palembang. Nah, saya kemarin guru besar mengabdi ya ala LAM Infokom menodong Pak Gasim untuk mengerjakan LED sama LKPS untuk prodi S2 ya Pak. Kami secara hadir, saya datang ke kampusnya beliau dan baru saja mau ngoprek-ngoprek LED LKPS 9 kriteria. Alhamdulillah tahunnya majunya dengan 6 kriteria ya Pak. Ya, mudah-mudahan kita selalu siap apapun perubahan dinamika yang terjadi di dunia pendidikan. Kemudian juga tidak lupa terima kasih Ibu Gusmelia Testiana Eskom Mkom ya sudah menyambut kami sebagai tamu di LAM Infokom, walaupun saya juga wong Palembang ya. Tapi di sini saya hadir mewakili LAM Infokom. Jadi Aisindo chapter Palembang. Jadi Aisindo ini menjadi salah satu permasalahan Infokom bisa terbentuk. Dan tentu saja Bu Nina terima kasih mewakili dari pengurus LAM Infokom, dan ada Mbak Yesi di depan yang sudah berkoordinasi dengan panitia untuk memberikan kenyamanan bagi kita semua ya. Kok wajahnya sudah serius, Pak Indra kayaknya sudah ngerjain LED nih Pak. Ngelihatnya sudah ngerjain LED semua. Santai aja ya Pak, karena bukan besok ngumpulin LED-nya, masih Agustus 2025 nanti. Jadi masih santai lah kita. Nanti bingungnya, pusingnya sama-sama pas kembali ke kampus. Ya Bapak Ibu, perkenalkan ini narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Indra Budi Eskom Mkom. Sehari-hari beliau adalah guru besar di Universitas Indonesia, tapi juga meluangkan waktu untuk mengembangkan, mensupport LAM Infokom ya untuk kemajuan terutama prodi-prodi di bidang Infokom di Indonesia. Kami akan membagi materi menjadi 2 bagian besar. Jadi Prof. Indra akan menyampaikan dulu paparan, nanti setelah Prof. Indra nanti baru saya yang akan menyampaikan kriteria-kriteria dari instrumen 2.0. Sementara Prof. Indra akan bicara tentang pengenalan LAM Infokom, kemudian tentang PPEPP, SPMI, beberapa wawasan mengapa instrumen 2.0 ini terbentuk. Bapak Ibu izinkan saya, mungkin beberapa sudah mengisi kuesioner ya. Operator bisa tolong ditayangkan ya. Ada datanya? Kita lihat hasil dari kuesioner dari si Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin juga menyapa yang hadir secara online. Saya dapat info hadir secara offline 34 peserta, kemudian 25 peserta yang hadir secara online, tentu saja dari wilayah perguruan tinggi yang berada di luar wilayah Palembang ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang offline juga salam semua ya. Kalau kita lambaikan tangan, yang online ya kita kasih lambaian tangan lah semua ya. Terima kasih untuk hadir, mudah-mudahan bisa bersama kita sepanjang pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman instrumen 2.0. Jadi ini kita coba buat ya, kita mau tahu nih ya Pak Prof. Indra ya, kita kan materi sebetulnya harapan dan keinginan peserta itu apa. Nah pagi tadi memang belum semua mengisi, mungkin tampilannya tidak terlalu bagus ya, karena saya ngerjainnya dari Hotel Windham
ke UBD, berarti cuma berapa menit itu? 15 menit. Tapi tentu saja dengan bantuan AI ya, makanya bisa ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan ya, yang kita tanyakan kepada Bapak Ibu seluruh peserta, karena kami pengen tahu sebetulnya dari peserta sendiri apa sih harapan dan keinginannya ya. Next, nah ini adalah hasil dari alasan mengikuti kegiatan ini. Ternyata Bapak Ibu kalau dari grafik itu mungkin tadi saya bilang karena ngerjakannya di mobil pakai ini Android, belum buka di laptop. Sebagian besar peserta mengikuti kegiatan ini alasannya adalah ingin memahami perubahan instrumen akreditasi, Prof. Indra. Jadi cocok nih Pak. Jadi pengen nih apa sih perubahannya. Yang kedua terkait keinginan ini bisa menunjukkan bahwa kebutuhan akreditasi ini memang ditunggu-tunggu oleh peserta agar lebih jelas dan mendalam. Next, berikutnya topik, kan pertanyaannya Bapak Ibu, topik apa yang diharapkan? Ternyata Pak Prof. Indra, topik yang diharapkan oleh peserta itu adalah tata cara mengisi LED dan LKPS, Prof. Jadi pengennya seperti itu. Jadi secara tidak langsung di hari kedua para asesor ini yang kemarin sudah dilatih di Jakarta dari tanggal 29 sampai 1 Juni diharapkan bisa memberikan kebutuhan praktis peserta dalam menyiapkan dokumen akreditasi. Jadi itu yang diharapkan. Kemudian next, ada pertanyaan bagaimana pemahaman sebelum kegiatan. Nah, ternyata dari data yang ada, mayoritas peserta hanya membaca sekilas saja saat ini untuk instrumen akreditasi sebelum acara. Jadi mudah-mudahan mulai sekarang sampai besok kami bersama Bapak Ibu dan juga asesor, tadi ada Pak Said, ada Pak Wijang ya. Pak Said datang dari Lampung, Pak Wijang dari Multidata, Universitas Multidata Palembang, nanti ada dari Polsri, Pak Ahyar ya, akan hadir bersama-sama Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan peningkatan literasi kita terhadap instrumen secara global semampu Bapak Ibu pada saat ini bisa terpenuhi. Berikutnya ada analisis terhadap harapan setelah kegiatan. Nah, di sini peserta berharap tentu saja memahami kriteria dan indikator secara jelas. Itu yang diinginkan. Kriterianya mana, indikatornya mana, bagaimana sih untuk mencapai unggul di prodi ya. Jadi mudah-mudahan nanti sebagian peserta juga selain berharap memahami kriteria dan indikator, para peserta berharap mampu memimpin proses akreditasi di program studi masing-masing. Luar biasa niatnya ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bu Nina hanya membolehkan 1 orang, ya kan? Ini besok pas pulang ditanya ini sama teman-temannya, suruh TOT ya, suruh belajar. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau di daerah Jakarta itu rebutan, kapasitas 60 itu sudah penuh. Di kampus kami sendiri ada teman-teman di Jakarta, ada yang ini protes kenapa nggak bisa, makanya nggak bisa jadi peserta, tidak masuk dalam kuota 60 seperti yang disampaikan Bu Nina, karena itu tadi dibatasi hanya untuk yang akan mengajukan prodinya di paling dekat di Agustus 2025-2026. Tapi jika memang di lokasi tertentu itu sedikit pesertanya, maka diperbolehkan untuk yang memang belum maju ya, belum maju di saat yang terdekat. Kemudian next, nah ini word cloud ya dari pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaannya adalah apa tantangan utama yang muncul
ternyata dari Bapak Ibu semua tantangan yang paling utama ini adalah LED lagi Pak Indra. Kemudian sebagian menganggap instrumen merupakan tantangan terbesar ketika menyiapkan akreditasi. Kemudian ada kurikulum. Kemudian juga mahasiswa dan dukungan atau support dari lembaga. Nah, itu menjadi tantangan bagi peserta ya ketika ditanyakan pertanyaan terbuka. Nah, tantangan yang disampaikan oleh peserta ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada hambatan yang bersifat teknis seperti penyiapan LED, kemudian tadi bagaimana instrumen, kurikulum, sekaligus ternyata ada tantangan struktural ya, dukungan struktural di tingkat institusi. Jadi Bapak Ibu, apapun tantangan yang Bapak Ibu sampaikan secara terbuka melalui pertanyaan terbuka, mudah-mudahan nanti bisa berbalik yang tadinya menjadi tantangan menjadi dukungan dengan Bapak Ibu memahami LED, memahami instrumen apa yang diinginkan oleh instrumen 2.0 dengan 6 kriteria itu dan mempersiapkannya dengan baik. Diantaranya kan kita paling berat mencocokkan standar ya, pernyataan standar yang sudah ada di kampus sekarang. Kalau kemarin kan pernyataan standar di kampus indikator udah mirip-mirip 9 kriteria ya. Sekarang harus dipilah lagi nih tim SPMI dengan kriteria 6 ini, indikator pernyataan standar yang cocok yang sudah ada itu mana. Nah, apakah kita perlu meningkatkan lagi pernyataan standar dan indikator di prodi sehingga bisa memberikan kondisi atau data ketika prodi kita diakreditasi dengan instrumen 2.0. Mungkin itu Bapak Ibu terima kasih sudah berpartisipasi walaupun tadi belum sempat semua, tapi mudah-mudahan nanti saya bisa olah lagi setelah semuanya kuesioner diisi. Harapan saya penyampaian kami bisa memenuhi harapan dari Bapak Ibu semua yang tercermin dari kuesioner. Demikian mungkin untuk pembukaan. Selanjutnya tentu saja Bapak Ibu sudah tidak sabar ya mendengarkan penjelasan dan paparan untuk season pertama yang disampaikan Prof. Indra Budi. Untuk itu kami persilahkan. Prof. Indra punya enggak? Ada satu, saya tutup dulu dengan pantun ya Prof. Tadi Ibu udah kasih pantun, ya saya juga kasih pantun. Saya bilang pantunnya harus bau-bau Palembang dong gitu. Karena kalau nggak bau Palembang kayaknya bukan pantun yang ada di Palembang. Ibu nanya udah makan pempek belum? Saya di Windang tadi makan celimpungan. Alhamdulillah pempek ya. Jalan-jalan di jembatan Ampera, naik perahu sambil minum teh. LED dan LKPS harus disusun secara sukarela demi prodi yang unggul dan berkualitas. Ya, itu ya. Cukup satu karenanya kayaknya Pak Indra sudah nyiapin pantun ya. Karena Raja Pantun Pak Prihandoko ya. Jadi nular ke kita-kita. Monggo kita berikan tepuk Pak Prof. Indra Budi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Prof. Luiza. Ya ini pantunnya pantun dari biasa ya, dari kalau bikin sendiri susah. Jadi minta ya ChatGPT aja gitu kan. Naik perahu melintas Musi, lihat Ampera berdiri megah. Instrumen 2.0 jadi pondasi untuk prodi makin penuh berkah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Mungkin saya tidak akan menyapa satu persatu, tadi sudah banyak disapa oleh Prof. Luiza. Bapak semua, ya terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada hari ini ya agenda kita adalah kami akan coba menyampaikan terkait dengan instrumen ya LAMIFOCOM 2.0 ya.
Spesifiknya nanti mungkin sesinya itu yang kriteria dan seterusnya bagiannya Prof. Riza. Saya coba menyampaikan terkait dengan latar belakangnya ya secara umum. Next. Silakan slide-nya tolong di. Jadi ini agenda presentasi mudah-mudahan bisa selesai sampai sore hari ini, dan besok rencananya kita akan kerja kelompok ya. Kerja kelompok untuk penyusunan LED ya, terutama LED karena ada 6 kriteria, mungkin besok akan dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi kita akan coba mengenal Laminfocom itu apa, memahami standar nasional ya, SNDIKTI ya, sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, perangkatnya siklus PPE-PP, framework instrumen akreditasi Laminfocom, kemudian kriteria. Nah ini yang paling banyak nanti porsinya di kriteria ya, akan disampaikan oleh Prof. Dwiza. Lanjut. Jadi Laminfocom ini adalah kenapa Laminfocom berdiri ya? Ini perintah undang-undang ya. Silakan dilanjut slide-nya. Perintah undang-undang ya. Jadi kalau kemarin sempat ada ribut kita dengan Permen Dikti 53 ya tahun 2023 yang sekarang tahu diberlakukan atau tidak masih samar-samar gitu ya. Kan terakhir keluar edaran ya, masalah edaran dari kementerian ya, menteri yang sebelumnya itu mengatakan bahwa Permen Dikti 53 itu akan direvisi ya, sedang direvisi dan sampai sekarang belum keluar hasil revisinya seperti apa. Nah, yang di atas, jadi kalau terkait dengan akreditasi ya, itu perintahnya bukan di Permendikti ya. Perintah utamanya itu ada di undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, ini di undang-undang tentang sistem tentang pendidikan tinggi. Nah, ini kalau secara hierarki peraturan ya, undang-undangnya lebih tinggi ya. Kita nggak bisa, menteri nggak bisa ngubah undang-undang. Yang bisa mengubah undang-undang itu adalah siapa? Ya DPR ya, karena undang-undang DPR dan membuatnya bersama pemerintah. Makanya kemarin Prof. Ucok ya, mungkin Prof. Zainal ya, dia sempat galau dengan kondisi pendidikan kita. Nah, salah satu halnya itu adalah di undang-undang kalau ingin ngerubah gitu. Tapi perubahan undang-undang ini cukup panjang prosesnya. Jadi di sini dikatakan pasal 55 ya, kalau kita lihat nanti di undang-undangnya, akreditasi kegiatan penilaian ya sesuai dengan kriteria. Nah, kriterianya dari mana ya? Kriterianya dari SNDIKTI ya, standar. Jadi di poin 2 dikatakan kriterianya mengacu pada SNDIKTI. Jadi sebenarnya ya instrumennya mau berubah sebagaimana perubahan apapun, selama undang-undangnya nggak diganti, yang dinilai tetap sama, yang dievaluasi tetap sama. Apa yang dievaluasi itu adalah SNDIKTI, terutama ya SNDIKTI yang dievaluasi adalah pemenuhan dari SNDIKTI-nya. SNDIKTI-nya belum berubah, walaupun di Permen 53 itu ya awalnya kita kenal 24 SNDIKTI ya, kemudian di Permen 53 jadi berapa? Anda tahu? Kan 24, pendidikan 8, penelitian 8, PKM 8. Di 24, kemudian di Permen 53 Permen 53 jadi 14 ya, 8 tambah 8 di pendidikan tetap, di penelitian jadi 3, di PKM jadi 3, 8 tambah 3 11 tambah 3 14. Nah, sebenarnya walaupun yang penelitian dan PKM-nya di squeeze ya, atau dikurangi, tapi esensinya tetap sama gitu ya. Esensinya tetap sama. Jadi apapun yang ada di instrumen ya pada dasarnya adalah menilai dari SNDIKTI. Nah, untuk melakukan penilaian itu ya pemerintah membentuk yang namanya BAN PT. Satu ya, BAN PT. Nah, kalau sekarang BAN PT secara spesifik di undang-undang ini dikatakan dia melakukan akreditasi perguruan tinggi, APT. Jadi ada 2 akreditasi yang kita kenal, ada akreditasi perguruan tinggi dan ada akreditasi program studi. Nah, mungkin sekarang teman-teman merasa dulu kalau masih di BAN PT enak apa enggak enak ya?
yang pasti nggak bayar gitu ya. Tapi apakah akreditasi ini gratis? Nggak juga ya. Yang dilakukan Ban PT itu juga nggak gratis ya sebenarnya gitu ya. Jadi pembiayaannya kepada anggaran pemerintah. Makanya sekarang kalau muncul efisiensi, mungkin yang sudah mengajukan APT, ada yang sudah mengajukan setahun yang lalu belum di visit atau belum di ALAL? Ada di PT ya. Itu karena apa? Karena masalah anggaran. Ya, Ban PT kekurangan anggaran untuk kemudian secara kontinu melakukan proses APT ini. Apalagi sekarang ada isu efisiensi dan sebagainya gitu ya. Jadi saya sempat ditugaskan gitu ya. Sekarang itu Ban PT nggak malu-malu lagi gitu ya. Kalau pemerintah juga nggak malu-malu lagi mengungkapkan alasannya. Mungkin kalau dulu alasan teknis, alasan operasional, alasan tertentu dan seterusnya gitu ya. Tapi sekarang ketika misalkan ada penunjuk AL misalkan, itu ke asesornya langsung kita anggarannya habis, jadi AL-nya ditunda dahulu gitu. Jadi sudah terbuka gitu ya. Ya ini nggak tahu nih transparan atau masalah apa gitu ya. Kita sudah nggak malu-malu lagi mengatakan bahwa anggarannya tidak tersedia sehingga kegiatan yang seharusnya berjalan itu tidak bisa dilaksanakan. Oke, lanjut. Akreditasi program studi. Jadi masih yang tadi slide sebelumnya. Nah, tadi dibentuk oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Nah, ini selain mungkin berbayar tadi, tapi esensinya sebenarnya adalah agar menyesuaikan dengan karakteristik dari prodinya. Karena prodi itu kan bidangnya macam-macam. Kalau di Ban PT dulu ada satu single instrumen berlaku untuk semua bidang. Ya. Nah sekarang kita kenal banyak sekali LAM yang sudah berdiri gitu ya. Ada LAM Infokom, ada LAM Teknik, ada LAM Dik Pendidikan, ada LAM Emba Ekonomi gitu ya. Dan yang paling tua itu LAM PTKes ya, kesehatan itu yang paling tua gitu ya. Nah, jadi LAM diberikan wewenang ya untuk kemudian mengatur dirinya sendiri dan mengatur instrumen sesuai dengan karakteristik atau rumpun ilmunya. Next, lanjut. Nah, kita kenal adalah ya untuk bidang kita ya, ilmu komputer, informatika, teknik komputer dan seterusnya, itu kita bentuk LAM Infokom. Ya tadi latar belakang sudah disampaikan oleh Prof. Luiza ya. Ini terima kasih kepada para lembaga yang menjadi pendiri ya. Ada Aptikom, ada Indoceis, ada Aisindo gitu ya. Sehingga LAM Infokom bisa berdiri tahun 2022 kalau nggak salah ya. Berdirinya kita mulai operasional 2002 atau 2023 ya. Jadi LAM Infokom adalah lembaga akreditasi mandiri bertanggung jawab atas pelaksanaan akreditasi program studi. Karena yang tadi APT ada di BAN, jadi PT ada di BAN. Di bidang informatika dan komputer di Indonesia ya. Didirikan untuk menjamin pemenuhan tinggi dan seterusnya. Next, mungkin saya nggak akan panjang ini. Ini berdiri tahun 2020 ya. Dokumen formalnya ya. Ruang lingkupnya mencakup ilmu komputer, informatika dan seterusnya. Nah, lebih lengkap tentang ruang lingkupnya Bapak Ibu bisa lihat di LAM Infokom. Dan ternyata ruang lingkup ini tentunya ditentukan oleh Ban PT. Dan ternyata ada beberapa prodi gitu ya yang minta pindah LAM gitu ya. Boleh ya, kalau Ban PT menyatakan boleh ya silakan, karena kita ininya masih di tanggung jawab kita atau kita pekerjaan kita itu masih diawasi oleh Ban PT ya. Jadi ada tuh pengalaman beberapa prodi ya, saya nggak mau ke LAM Infokom, maunya ke LAM Teknik misalkan, ataupun sebaliknya gitu, saya nggak mau ke LAM Teknik ataupun maunya ke LAM Infokom ya, karena
kan beberapa keilmuan itu mungkin ada yang beririsan, ya. Apalagi sekarang bidang kita ini sebenarnya sudah banyak digunakan di mungkin hampir semua bidang yang lain itu menggunakan bidang kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang topik-topik atau penelitian dan seterusnya itu udah ada kata AI. Jadi di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang industri dan seterusnya, kalau kita lihat itu ya semuanya menggunakan AI gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa dikotak-kotakan lagi gitu ya. Oke, lanjut. Ya ini visi dan misi. Jadi ya visi kita menjadi lembaga adaptasi mandiri yang unggul dan seterusnya di tingkat nasional maupun internasional. Nah, salah satunya adalah di tingkat internasional kita sekarang jadi member dari Seoul Accord ya. Itu adalah akreditasi kumpulan lembaga akreditasi di tingkat internasional yang membawahi bidang teknik dan salah satunya adalah bidang Infocom ya. Jadi ini di member Infocom atau IABI ya, saya lupa. IABI-nya kayaknya, tapi karena LAM Infocom nanti akan kerja dengan IABI, maka LAM Infocom saat ini ya dianggap diakui oleh lembaga internasional. Oke, misinya ya sebenarnya apa ya? Tujuan kita di LAM itu tidak sekedar melakukan proses akreditasi, ya. Karena kalau proses akreditasi ini kan proses yang sifatnya rutinitas 5 tahunan gitu ya. Dan kita tidak ingin proses 5 tahunan yaitu yang menyangkut yang namanya adalah peningkatan mutu gitu ya, atau mutu perguruan tinggi atau budaya mutu. Jadi kita inginnya budaya mutu ini itu terimplementasi dalam keseharian kita sebagai dosen, sebagai pengelola perguruan tinggi, sebagai pengelola prodi dan seterusnya. Nah ini yang kita inginkan ya. Makanya ini salah satu acara yang diinisiasi oleh LAM Infocom itu adalah tadi ya peningkatan kualitas sosialisasi dan seterusnya terus kita lakukan. Ya, jadi proses penelitian kita menyebutnya. Dan juga nanti kita mungkin bagi teman-teman ya itu ada program data set ya. Jadi dalam rangka untuk peningkatan kualitas di perguruan tinggi kita ya mungkin nanti minta bersurat ke LAM Infocom gitu, meminta pendamping ya. Secara spesifiknya mungkin dalam rangka untuk akreditasi, tapi secara implisit sebenarnya adalah dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan budaya mutu ya. Oke, next. Tujuan yang menilai menetapkan kelayakan ya itu terkait dengan akreditasi sesuai dengan perintah undang-undangnya mengacu pada SND ya. Menjamin mutu program studi secara eksternal, perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, dan yang terakhir makanya status kita letakkan di bagian terakhir ya, karena tidak sekedar jadi indikator buat LAM Infocom itu keberhasilannya, bagaimana cara mengukur keberhasilan LAM Infocom tidak sekedar misalkan prodi yang terakreditasi berapa banyak gitu ya. Tidak sekedar itu, tapi kita ingin adalah semua prodi di bawah cakupan LAM Infocom itu ya melaksanakan budaya mutu dalam pelaksanaan atau operasional prodinya. Lanjut. Ya ini strategi, ya ini pengembangan instrumen akreditasi, nanti kita coba ini kan peningkatan asesor ya, ini tiap tahun kita laksanakan penyegaran asesor gitu ya, pemanfaatan TI ya, kerjasama strategis, monitoring dan evaluasi. Next, mungkin nggak terlalu banyak di sini. Oke, kita masuk ke mungkin saya bisa lompat cukup jauh nggak? Bahwa terus saya ingin masuk ke batch ya, bahwa pelaksanaan next terus di tempat saya sudah berubah terus sampai terus terkait dengan batching pelaksanaan akreditasi di dalam LAM Infocom itu ada 3 batch ya. Saya lupa pokoknya cukup bawah, di bawah itu ada terus nanti kita bisa naik lagi ke atas. Lanjut naruhnya di terus.
Ya lanjut terus, cukup jauh ya. Ya, yang tadi nggak apa-apa, yang tadi juga dulu nggak apa-apa. Bahwa ada mungkin surat edaran next sebelumnya. Yang sudah ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Kita pernah mengeluarkan surat edaran ya tahun 2024 yang menyatakan bahwa instrumen yang 1.0 yang Lamifocom 1.0 itu akan kita berlakukan paling lambat batch 2 2025. Jadi batch yang sekarang sedang berjalan itu yang masuk ke kami ajuan akreditasi atau reakreditasi itu mencapai 200-an prodi ya, lebih dari 200 prodi. Jadi kayaknya padahal biasanya mungkin 100-an gitu ya, tapi karena ini pengajuan terakhir menggunakan instrumen 1.0 ya, jadi paling lambat ya tadi 15 Mei sudah lewat. Nah, mulai batch 3 ya. Mulai batch 3 ini batch 3 mulainya nanti di September. Ya, di September 2025 itu kita akan menerima pengajuan akreditasi menggunakan instrumen 2.0. Jadi tidak lagi menggunakan instrumen 1.0. Oke. Jadi ini yang batas pengajuannya tadi 15 September, sosialisasi ya ini sekarang bagian dari sosialisasi yang kita lakukan. Next, terus ya jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa pelaksanaan akreditasi di Lamifocom itu terdiri dari 3 batch ya. 3 batch dan 1 batch itu durasinya 4 bulan ya, 4 bulan. Jadi kita pastikan dalam 4 bulan itu prosesnya selesai ya, sudah keluar SK-nya. Dari pengalaman yang ada sih sampai batch 1 2025 itu alhamdulillah gitu ya. Mungkin ada 1 atau 2 yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut, tapi secara umum adalah selesai dalam waktu 4 bulan. Jadi bulan pertama pengajuan, bulan keduanya adalah proses AK ya, asesmen kecukupan, bulan ketiganya proses AL, asesmen lapangan, dan bulan keempatnya pengumuman hasil ya. Jadi kalau jadi Bapak Ibu sudah bisa prediksi memasukkannya di batch keberapa dan nanti tentatif AL-nya itu di bulan apa. Kalau di batch 1 tentatif AL-nya di bulan Maret. Batch 2 sekarang mungkin ada yang sedang memasukkan di batch 2 sekarang, nanti tentatif AL-nya bulan depan, bulan Juli. Nah, nanti di batch 3 tentatif AL-nya adalah di bulan November. Nah, jadi itu jadi artinya sudah bisa kita prediksi gitu ya. Nanti kita sibuknya atau kalau mau umroh misalkan gitu. Itu lihat-lihat waktunya gitu ya. Jangan sampai nanti pas AL ternyata kaprodinya umroh gitu ya. Nah, jadi waktu-waktunya kan sudah ya, walaupun tanggal pastinya memang belum bisa dipastikan gitu ya. Karena tanggal pastinya nanti tentunya menunggu diskusi antara asesornya ya. Oke, kita balik ke depan tentang SNDikT ya. Jadi tentang standar ya. Terus jadi bahwa ya sebenarnya kalau tadi di awal saya katakan kalau SPMI di kita ya, di perguruan tinggi kita atau di prodi kita berjalan dengan baik, sebenarnya mau dievaluasi pakai instrumen apapun nggak ada masalah ya. Karena yang dievaluasi ya kan ada SPMI, ada SPME ya. Jadi SPMI yang dievaluasi oleh akreditasi atau proses akreditasi itu adalah ya proses yang dilaksanakan oleh SPMI-nya. Nah, SPMI ketika melaksanakan prosesnya ya dia melaksanakan apa? Melaksanakan standar gitu ya. Ya. Oke, ke SNDikT sebelum bagian yang kedua terus sebelum ya. Jadi apa yang dimaksud dengan standar ya? Ya, ini ya yang kedua ya. Jadi standar nasional pendidikan tinggi dan standar perguruan. Ada standar PT. Apa bedanya SNDikT dengan standar PT?
Hah? Ya, good ya. Jadi acuan utama adalah SNDT. Ya, jadi operasional prodi, operasional perguruan tinggi itu harus memenuhi SNDT. Tidak boleh di bawah SNDT. Nah, kemudian diharapkan atau disuruh sebenarnya dari undang-undangnya bahwa perguruan tinggi itu menetapkan standarnya sendiri yang mencakup SNDT plus pelampauannya, karena diharapkan yang dibuat di standar PT itu adalah pelampauan dari SNDT. Nah, yang dikerjakan dalam perguruan tinggi atau dalam prodi itu adalah standar PT sebenarnya, karena standar PT itu harusnya juga mencakup SNDT gitu ya. Ya, next lanjut. Nah, tadi saya katakan akreditasi adalah cara untuk menentukan kualitas mutu atau budaya mutu ya institusi. Jadi peningkatan kualitas harus dibudayakan pada tumbuhnya budaya mutu. Dan LED ya, kalau bicara LED, bicara LKPS atau bicara instrumen gitu ya. Jadi kita kan bikin LED itu LED itu dokumen resmi prodi atau institusi enggak ya? LED. Iya. Ada SK rektornya LED? Ada SK rektor buat LED? Hah? Ada SK rektor LED? Seharusnya ya. Ya, dikatakan kalau mau akreditasi ya kita bikin LED, kemudian ada pengantar gitu ya. Dari pimpinan, ya itu kan persyaratan untuk mengajukan proses akreditasi. Tapi LED itu sebenarnya bukan dokumen formal. Isi LED apa sih? Ya, evaluasi diri itu dari satu dokumen atau dari banyak dokumen sebenarnya. Iya, LED itu sebenarnya kan kompilasi kan. Kompilasi dari apa? Ya, dari pelaksanaan SPMI. Ya, sebenarnya LED itu kompilasi dari pelaksanaan SPMI. Simpelnya itu. Bahwa kemudian formatnya macam-macam, makanya kan setiap lembaga akreditasi menetapkan formatnya sendiri-sendiri dari LED-nya. Nah, itu adalah bagaimana cara kemudian menyampaikan SPMI itu sesuai dengan format yang diinginkan oleh lembaga akreditasinya. Jadi kalau misalkan pas AL gitu ya, ketika saya datang ke ACC, ketika saya tanya ini buktinya mana, ini ada di dokumen mana gitu ya, ACC jawabnya ada di LED Pak. Kira-kira kalau ACC jawab seperti itu apa ininya? Saya bilang kalau ada di LED saya nggak perlu datang ke sini gitu. Saya tinggal baca LED-nya aja, selesai. Tapi kan asesmen lapangan itu ingin melihat apakah yang disampaikan di LED itu sesuai dengan kondisi lapangannya. Jadi apa yang ada di LED itu harusnya ada di dokumen lain yang menjadi sumbernya. Nah, dokumen lain itulah yang perlu diperlihatkan pada saat asesmen lapangan. Jadi ini ada di SK rektor yang mana, atau ada di SOP yang mana dan sebagainya. Jadi bukan ada di, jadi ketika AL jangan lagi ada di LED gitu. Jadi jangan dibilang ada di LED gitu ya. Tapi harus ada bukti-bukti lainnya. Oke, jadi keberhasilan akreditasi ya ditandai dengan tumbuhnya budaya mutu ya, bukan hanya jumlah prodi yang terakreditasi. Ya, ini yang kita ingin di Ban PT, di Laminfokom ya. Jadi kita ingin ada pembinaan. Ya salah satu mungkin sama juga di instrumen 1.0 gitu ya. Bapak Ibu kan melihat di matriks penilaiannya, nilai minimal, skor minimal yang kita terapkan berapa? Atau skornya berapa sih range-nya untuk setiap butir yang ada? Butirnya apa? 0 sampai 4? 1 sampai 4, nggak ada nilai 0.
Kalau di bahan PT masih ada nilai 0. Jadi worst case-nya sebenarnya kalau Bapak sampai dokumen kosong aja itu paling tidak dapat nilai 1 gitu ya. Tapi nggak kayak gitu juga gitu ya. Jadi artinya nggak ada yang diminta kan. 1 itu adalah ketika nilai minimal untuk setiap butir gitu ya. Jadi ketika asesor menilai, oh ternyata apa yang diminta, ada SK tentang visi misi misalkan di dalam instrumennya atau dalam butir tersebut, ternyata di dalam LED-nya nggak ada tuh. Tidak ada penjelasan tentang visi misi dan penjelasan dokumen tersebut, maka asesor akan memberikan nilai minimal. Nilainya 1 gitu ya. Nah, kita sudah indikan ke asesor ya nilai minimal itu 1, nggak boleh kurang dari 1. Jadi artinya kalau secara total nilainya adalah dari 400 ya maksimal gitu ya. Jadi minimal adalah 100, maksimal 400 gitu ya, kurang lebih. Jadi artinya apa? Artinya Bapak Ibu ya kalau nggak nulis apa-apa pun, tapi nggak seperti itu juga gitu ya. Nah ini salah satu bentuk inian kita gitu ya kepada prodi gitu ya. Karena misalkan ada hal-hal yang memang belum dipunyai oleh prodi, itu tetap kita hargai, paling tidak kita kasih nilai 1 misalnya. Ya. Nah kalau di ban PT ya instrumen yang ada sekarang itu masih mungkin kalau nggak ada sama sekali nilainya 0 gitu ya. Nah ini salah satu bentuk kita. Nah di instrumen PT kosong ya juga nanti penilaian kita ya masih minimal 1 ya maksimal 4 ya untuk setiap butirnya. Ya harapan kami Bapak Ibu sudah melihat instrumennya ya, kita sudah upload di websitenya ya, kita bagi berdasarkan jenjang ya, S1, S2, S3, kemudian S1 terapan, D3 dan sebagainya. Oke lanjut. Nah ini terminologi peringkat ya, walaupun di Permen 53 kan nggak ada lagi istilah peringkat ya. Tapi ya namanya Permen 53 kan masih dalam proses revisi ya. Jadi kalau di sebelumnya, sebelum keluar Permen 53 kita punya 3 peringkat. Yaitu ada baik, baik sekali, dan unggul. Apa sih maknanya? Nah, maknanya baik itu adalah, tapi di bawah itu tidak terakreditasi ya, ada status tidak terakreditasi. Baik itu adalah ketika ya prodi ataupun perguruan tinggi memenuhi apa yang ada di SNDikti. Dan kalau maknanya adalah punya daya saingnya, Kalau prestasi misalkan ya prestasinya masih tingkat kabupaten atau masih tingkat 1 provinsi, itu terminologi makna dari peringkat baik. Di atasnya itu baik sekali. Baik sekali maknanya apa? Harus melampaui SNDikti. Jadi harus punya yang namanya standar PT ya. Karena itu adalah pelampauan SNDikti. Harus melampaui SNDikti dan ya maknanya adalah daya saingnya apa? Daya saingnya nasional. Daya saingnya nasional. Ya kalau nasional itu apa sih kalau makna nasional? Paling nggak lintas minimal 2 provinsi lah gitu ya. Atau kalau mau lebih ini lagi ya lintas pulau gitu ya. Kalau di negara kita kan banyak kepulauan ya. Nah itu adalah daya saingnya nasional. Jadi kalau misalkan daya saing nasional itu ya bagaimana sih cara kita mengukur kita punya daya saingnya? Oh ini prodi ini punya daya saing nasional tuh lebih baik dibandingkan dengan prodi yang lainnya, atau dengan prodi A lebih baik dari prodi B gitu. Gimana cara kita tahu bahwa dia punya daya saing nasional, yang satu nggak punya daya saing nasional? Dari lulusan, gimana lulusannya? Kerjanya di luar kota gitu ya, atau ya ada kerja cuma di dalam kota aja. Oke, apalagi kerjasama ya, kalau kerjasama bisa juga. Apalagi ya kalau kerjasama kadang-kadang kalau bikin MOU aja sih kadang-kadang kan buktinya cuma hanya MOU gitu, itu mah bisa semua orang juga bisa gitu ya, tapi yang penting kan pelaksanaan dari kerjasamanya.
Yang kalau saya lihat, kalau saya menilai ya, itu biasanya saya nilai dari apa? Saya nilai dari prestasi. Satu, prestasi mahasiswa misalkan. Mahasiswanya punya prestasi enggak? Ketika punya prestasi, levelnya apa? Apakah kabupaten saja, provinsi saja, ada event nasional yang dia punya prestasi di situ. Jadi kalau dia punya prestasi nasional ya wajar misalkan kalau predikatnya baik sekali, peringkat ininya baik sekali, atau malah internasional misalkan. Nah itu yang baik. Nah kalau yang melampaui SNDikti dan daya saingnya internasional. Jadi kalau mahasiswa dia punya prestasi secara internasional ya, tadi satu prestasi internasional itu apa? Ada yang bilang misalkan apa namanya, yang dimaksud dengan prestasi itu apa sih? Kita punya prestasi itu ketika kita ikut event, itu kita juara ya, atau sebagai peserta dianggap prestasi nggak? Juara aja gitu ya. Juara satu yang ikut satu katanya. Jadi juara satu-satunya. Kalau peserta bisa dianggap prestasi nggak? Nggak diakui. Saya bisa mengakui peserta itu sebagai prestasi. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya nggak hanya terdata saja. Syaratnya adalah ketika dia sebagai peserta itu, keikutan dia sebagai peserta adalah hasil dari proses seleksi. Ya, misalkan tadi peserta kunjungan apa namanya tim delegasi mahasiswa ke luar negeri gitu, mewakili Indonesia misalkan. Dia peserta aja gitu ya, bukan ketua, bukan apa gitu. Tapi karena untuk menjadi itu dia ada seleksinya, itu menurut saya sebuah prestasi. Gak semua orang bisa jadi peserta gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah proses seleksi. Yang juara-juara tadi itu juga kan proses seleksi, kompetisi dan seterusnya kan. Jadi ada persaingan di situ gitu ya. Nah ini prestasi mahasiswa itu juga adalah prestasi siapa lagi? Kalau kita ingin melihat dia kira-kira baik peringkatnya di baik sekali atau unggul, prestasi dosen. Dosen prestasinya kita lihat dari mana? Dari Bima katanya. Ya, paling gampang dari publikasinya gitu ya. Publikasinya kalau sudah Scopus ya sekarang kita masih basisnya basis Scopus ya. Nah, kalau sudah Scopus itu kita bisa klaim ya itu adalah daya saing kita sudah internasional. Tapi kalau masih berapa, Sinta 4, Sinta 5 atau Sinta 7 ada nggak ya? Nah itu daya saingnya masih nasional. Nah kalau tidak masuk ke Sinta-Sintaan dan Scopus ya itu berarti masih daya saing lokal gitu ya. Jadi banyak, ketika saya datang itu ya bikin publikasinya banyak gitu ya, artikelnya banyak, tapi terbitnya di mana? Terbitnya di jurnal yang juga dibuat oleh institusi yang bersangkutan gitu. Ya. Nah ini makna dari daya saing ini ya. Jadi dan kalau di instrumen yang saat ini ya, yang 1.0, cara saya meraba-raba gitu ya. Ini kita ada di yang mana sih prodinya? Itu biasanya saya akan baca bagian profil ya. Bagian profil, sekarang juga masih ada ya bagian profil. Kemudian di subbab terakhir kinerja, kan di situ kan dikatakan adalah jelaskan atau sampaikan kinerja PPPS dan PS yang paling diunggulkan. Nah, jadi prestasi-prestasi dan seterusnya biasanya disampaikan di situ. Jadi saya akan bisa meraba tuh ini kira-kira layaknya di baik sekali ataupun apakah bisa jadi unggul gitu. Kalau ternyata di kinerjanya hanya dijelaskan dia punya prestasi tingkat lokal, wah ini sih mungkin hanya di baik gitu ya. Tapi kalau punya misalkan prestasi nasional misalkan, nah ini layak kemudian mungkin bisa jadi baik sekali. Ya. Tapi apakah pasti ya belum, itu nanti dilihat dulu secara keseluruhan gitu. Tapi paling tidak perabaannya dari situ gitu ya. Kita bisa merabanya dari
bagian tersebut ya. Kalau salah sih di instrumen yang sekarang juga masih ada bagian tersebut ya. Dan di instrumen 2.0 karena di Permen 53 revisinya masih belum ada gitu ya. Jadi pemerintah masih belum menentukan atau memastikan bahwa kalau Permen 53 kan yang ada adalah status akreditasi, bukan peringkat ya. Status itu apa? Ada status akreditasi tidak terakreditasi, itu yang pertama. Kemudian status terakreditasi sementara ya, kalau nggak salah ya, sementara itu bagi prodi yang baru. Kemudian terakreditasi, kemudian terakreditasi unggul, dan yang kelima terakreditasi internasional. Jadi ada statusnya. Jadi bukan peringkat jatuhnya. Jadi yang hilang itu adalah apa? Ya kalau kita petakan ke peringkat yang ada sekarang, yang hilang itu adalah ya kalau terakreditasi mungkin bisa kita petakan ke baik gitu ya. Kalau terakreditasi unggul ya sama ya unggul. Nah, yang hilang itu adalah peringkat baik sekali tengah-tengah itu gitu ya. Itu yang di Permen 53 itu tidak ada. Nah, di instrumen kita ya karena Permen 53 belum visinya, kita mengacu yang peringkat ini ya, Prof. Diza ya. Kita masih mengacu ke peringkat ini. Ya. Lanjut, ya ini pengertian standar ya. Apa itu standar ya? Sama sebenarnya bahwa standar itu adalah sesuatu yang apa? Yang ya di mana-mana kalau secara nasional, standar nasional di mana-mana harus sama seperti itu gitu ya. Jadi bahwa pernah di Ban PT itu ada asesor ya yang ketika datang melaksanakan AL ya, masalah di provinsi di timur sana gitu ya, masalah di Maluku atau di Papua gitu ya. Dia turun dari bandara. Nah, ketika dia turun dari bandara itu lokasi yang ingin dikunjungi itu tidak berada di pulau di mana bandaranya berada. Dia mesti naik speedboat lagi gitu ya, atau naik kapal ke lokasi tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu cuacanya nggak mendukung. Cuacanya nggak mendukung ya, bahwa ya tahulah di kita kan ada cuaca tidak mendukung sehingga perahu atau speedboatnya nggak jalan gitu ya, baru jalan 2 atau 3 hari ya, nunggu cuaca membaik gitu ya. Kemudian asesornya lapor tuh ke Ban PT, Pak saya sudah sampai di sini tapi saya nggak bisa datang ke lokasi gitu ya, bagaimana? Terus kata Ban PT kira-kira jawabannya apa? Ya kan requestnya adalah saya asesmennya di ibu kota di ibu kota provinsinya saja, atau di mana saya berada, atau di hotel saja gitu ya, karena tadi kondisi mendukung. Kata Ban PT ya kalau gitu nggak usah datang ke sana, di Jakarta aja, ngapain datang ke sana gitu. Jadi tetap harus datang ke lokasinya. Jadi mau nggak mau ya namanya asesmen lapangan itu harus datang ke lokasinya, melihat kondisi sesungguhnya, karena untuk memastikan apakah standarnya terpenuhi atau tidak. Dan ada juga ketika datang ada juga asesor lain itu ketika datang kemudian dia melihat bahwa ini sebenarnya prodinya, atau ya mungkin dulu karena prodinya di Ban PT gitu ya, kondisi perguruan tingginya atau prodinya itu tidak memenuhi standar yang ada di yang sudah ditetapkan oleh Ban PT, nggak memenuhi SNDikti. Namun ya kalau nggak memenuhi SNDikti implikasinya apa? Implikasinya kalau sekarang harus ditutup, iya kan? Jadi menteri bisa membekukan izin operasionalnya kalau tidak memenuhi atau tidak terakreditasi kan. Nah kemudian asesornya bilang, Pak ini di daerah 3T gitu ya, perguruan tinggi satu-satunya jadi inian masyarakat gitu di daerah situ gitu ya, andalan masyarakat dan seterusnya. Bagaimana kalau standarnya kita kurangi atau kita turunkan gitu, sehingga bisa kemudian menganggap nanti peringkatnya ya peringkat C kali ya,
Kata Ban PT apa? Ya namanya standar nasional harus berlaku secara nasional. Nggak bisa diturunkan gitu. Sehingga ya mau nggak mau ya apa namanya ada cara lain gitu ya. Namun bahwa sebenarnya standar itu ya bukanlah untuk kemudian mempas gitu ya atau menghukum. Ya. Jadi kalau sekarang kan ya mungkin implikasinya mungkin nggak langsung ditutup gitu ya. Harus ada yang namanya adalah proses ya pembinaan. Nah itu yang seharusnya dilakukan. Jadi saya juga sepakat sih sebenarnya di antara kita asalkan itu langsung ditutup gitu ya. Kalau yang di permen yang sekarang kalau nggak salah sih ada waktu sekitar berapa ya 6 bulan kalau nggak salah diberikan kesempatan gitu ya prodi untuk memperbaiki ya kemudian dievaluasi kembali 6 bulan berikutnya. Oke, nah apa itu standar? Ya standar itu kalau di sini dikatakan pernyataan tertulis. Jadi nanti ketika asesor nanya gitu ya standarnya mana? Berarti harus ada tertulisnya. Tertulis di mana? Standar itu harus tertulis di mana? SPMI katanya ya. Ya bisa di dokumen SPMI, bisa ada di Renstra misalkan. Tapi idealnya itu adalah di dokumen SPMI. Idealnya ya. Tapi sekarang kalau dilihat kondisi yang saat ini ada itu bisa tersebar di dokumen mana-mana gitu ya. Ada yang nulis standar di standar mutu SPMI, ada yang nulis di Renstra, ada yang nulis di SOP, ada yang nulis di pedoman dan sebagainya. Tapi yang pasti harus bahwa ketika bicara standar itu adalah tertulis. Yang kedua ya namanya tertulis harus ada di dokumen yang mana ya. Jadi pernyataan tertulis satu dari dua hal ya. Jadi kita bisa memformulasikannya pertama spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus ya. Ini yang nanti evaluasinya atau indikatornya pakai KPI ya. Atau bisa juga perintah agar melakukan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu ya. Tadi misalkan mencapai rata-rata IPK mahasiswa sekian misalkan. Itu adalah standar ya. Oke, nanti evaluasinya menggunakan formula ABCD. Nanti kita lihat itu apa. Next. Nah, jadi depan kita ada ciri standar. Ciri standar itu ya pertama kalau di kita ada kriteria minimal. Ya, di mana namanya standar itu kan minimal ya. Jadi soal nulis standar atau tidak ya artinya ya sama di bidang apapun ketika kita bilang standar itu sebenarnya minimal. Ya. Kayak misalkan SNI itu kan sebenarnya kriteria minimal kan. Kalau nggak lolos uji SNI ya nggak memenuhi standar. Tapi boleh nggak di atas SNI? Wah sangat dibolehkan gitu. Tapi biasanya kalau industri ya memenuhi itu aja sudah cukup gitu ya. Karena dia udah bisa jual dengan memenuhi itu kan. Tapi kalau di atasnya lagi ya dia jual tapi mungkin harganya lebih mahal, mungkin nanti nggak ada yang beli misalkan, kalah saing gitu ya. Kemudian fleksibel ya, bisa ya ini fleksibel dalam artian nggak kaku ya. Ya jadi kita lihat juga standar kita itu kita anggap itu udah cukup fleksibel ya karena secara umum standar kita itu sifatnya apa? Kualitatif. Bukan secara umum semuanya itu kualitatif. Jadi tidak ada butir yang langsung angka data atau indikator ya atau standar itu ada angkanya kemudian langsung ke nilai tertentu dari 1 sampai 4 tersebut. Itu enggak ada butiran seperti itu. Semuanya basisnya kualitatif, jadi subjektif judgement dari si asesornya. Tapi kita ada kita pagari ya, tidak murni ya subjektif itu kita kasih pagar-pagarnya. Nah, bahwa ya kualitatif ini mirip dengan mungkin saya yakin teman-teman di sini Bapak Ibu semua itu pernah melakukan atau pernah menguji tugas akhir ya? Pernah nggak menguji atau membimbing atau menguji tugas akhir? Ya. Ketika ada dan punya data nggak tugas akhir tersebut ya? Ada nggak tugas akhir yang tidak ada datanya? Pernah nggak menemukan tugas akhir ya, entah skripsi, entah tesis atau
mungkin di S3 disertasi gitu ya. Itu tidak ada datanya di situ, narasi semua gitu. Pernah nggak menemukan seperti itu? Hah? Kalau saya sih belum gitu, belum pernah gitu ya. Pasti ada datanya, sedikit banyak ada datanya. Ya. Nah, ketika dua tugas akhir misalkan A dan B, A itu mungkin ini datanya dari survei gitu ya, ada jumlah respondennya, si A mengumpulkan sampai 1000 responden, si B itu cuma 100 responden gitu. Atau 100 minimal berapa ya kalau survei ya, mungkin 300 kali ya, kalau 100 mungkin secara teori agak kurang ini ya. Yang satu 1000, yang satu 300. Kira-kira yang pasti lebih baik yang 1000 atau yang 300? Hah? Nah, belum tentu katanya, yang 1000 itu belum tentu lebih baik dari yang 300. Ya, kenapa belum tentu? Ya 1000 dan 300 itu kalau di teorinya kan namanya sampling ya. Sampling yang pertama kita perlu lihat adalah apakah sampel itu mewakili populasinya. Ya kan? 1000 dari mana? Dari 1 juta. Tapi 300 dari 5.000. Kira-kira lebih valid yang mana? Nah. Hah? Lebih valid yang 300 dari 5.000 kan dibandingkan dengan 1000 dari 1 juta gitu. Dan ya mungkin selain dari itu juga mungkin bagaimana cara dia menarasikannya, hasil prosesnya dan seterusnya gitu. Itu yang kita bisa lihat. Nah, begitu pula halnya di kita gitu ya, di instrumen atau di kondisi kita. Biasanya kan kalau di Ban PT itu ada namanya ya pasti ada jumlah dosen ya. Kalau di instrumen Ban PT prodi yang jumlah dosennya 10, nilainya pasti lebih tinggi dibandingkan prodi yang jumlah dosennya hanya minimal berapa? 5 ya? 6 ya? 6. Kalau di instrumen Ban PT itu nilai yang 10 itu pasti lebih baik dengan nilai yang 6. Tapi apakah seperti itu? Apakah yang dosennya 10 itu pasti lebih baik, atau prodi yang punya dosen 10 pasti lebih baik dibandingkan dengan yang dosennya hanya 6? Ya, kalau pakai instrumen kita nilainya belum tentu. Dilihat dari apa? Ya nanti kita lihat dari kinerja dari dosennya gitu ya. Kinerja dari dosen tersebut. Kalau yang 10 itu ternyata publikasinya misalkan hanya di Sinta 3, Sinta 4, tapi yang 6 tadi publikasinya ternyata di Scopus. Berarti kita bisa nilai prodi yang 6 tadi itu lebih baik dibandingkan dengan prodi yang 10 untuk konteks bukti tertentu gitu. Mungkin ada bukti tertentu terkait dengan prestasi dari dosennya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, maka kita bilang ini yang kita fleksibel gitu ya. Dan salah satu kefleksibelannya lagi adalah mungkin istilahnya TS ya. Mungkin juga nanti mungkin Prof. Riza secara lebih detail menyampaikan. Kan ada istilahnya TS ya. TS itu apa maknanya? Ya, tahun yang penuh terakhir ya. Jadi kalau akademik itu cut off-nya adalah di bulan apa? Biasanya kalau Ban PT itu dia cut off-nya di bulan Agustus. Ya, untuk yang akademik. Kalau yang keuangan itu biasa cut off-nya di bulan Desember. Nah, kalau sekarang bulan apa? Sekarang bulan Juni ya. Bulan Juni berarti TS kita tahun berapa? 23, 24. Ya karena 24, 25 belum selesai kan? Semester genapnya masih belum selesai karena Agustusnya belum lewat, 25. Jadi TS kita adalah 23, 24. Kalau sekarang kita sebagai acuan datanya bulan Juni 2025, karena TS 2425 itu belum selesai seluruhnya. Nah, di instrumen kita ya TS-nya mungkin tetap disebutkan 2324, tapi apa yang terjadi di 2425 itu bisa kita akui. Jadi bisa kita masukkan di dalam nanti narasi LED kita. Jadi apa yang terjadi sampai submission itu masih bisa kita akui.
Jadi nanti submissionnya di September berarti udah pas sekali gitu ya. Agustusnya udah lewat gitu ya. Tapi kalau misalkan submissionnya di batch 1 misalnya atau di batch 2 gitu ya, itu ya hal-hal yang terjadi setelah TS itu bisa kita tuliskan. Dan kita bilang ke asesornya itu harap diperhatikan menjadi masukan dalam proses penilaian. Itu salah satunya yang kita sebut sebagai kita fleksibel gitu. Jadi tidak kaku atau tidak rigid ya. Kemudian dinamis, ya dinamis kontekstual ya, selalu berubah ya. Jadi sebenarnya sebelum Permen 53 itu keluar, kami di LAM Infocom itu sebenarnya sudah mengevaluasi instrumen 1.0 gitu. Ada beberapa hal yang kita nilai ini sebenarnya ada yang tumpang tindih, ada yang kurang pas, itu sebenarnya dalam proses evaluasi. Tapi ladalanya apa ya? Blessing in disguise-nya ternyata keluar Permen 53 ya, sekaligus kita kemudian melakukan proses revisinya. Dan yang juga dapat diukur, kriteria itu harus dapat standar itu harus dapat diukur dan dapat dicapai. Nah, jadi nanti tetapin standar juga harus dapat diukur dan dapat dicapai gitu ya. Kayak misalkan dosennya lulusan masih S2 semua gitu ya. Target publikasinya apa? Masing-masing setahun 2 Q1. Kira-kira dapat dicapai nggak gitu? Nah, nggak masuk akal gitu ya. Tapi kalau misalkan dosennya ternyata doktor semua gitu ya, lulusan luar negeri pula gitu kan, dikasih target semuanya Scopus S1, ya itu wajar. Lain halnya kalau dikasih ternyata standarnya apa namanya Sinta 3, padahal ini lulusan luar negeri udah doktor semua gitu ya, Sinta 3 terlalu rendah bagi mereka gitu. Jadi kira-kira itu ya, jadi harus dapat diukur, dapat dicapai ya. Nah kemudian ingin fungsi standar itu ya pertama hanya sebagai referensi gitu ya, untuk pengelolaan, memandu, perencanaan, administrasi, dan yang paling penting yang bagian sebelah kanan paling bawah, not to regulate or to punish, jadi bukan untuk menghukum. Jadi harapannya ya ketika pemerintah punya standar itu ya sebenarnya adalah ingin coba melakukan pemetaan gitu ya. Nah ketika sudah coba melakukan pemetaan itu ya kemudian nggak selesai sampai di situ, harus ada actionnya. Ya kalau bicara PPPP ya pemetaan itu bagian hasilnya apa? Pemetaan itu adalah apa tuh? Kalau dari PPPP pelaksanaan pemetaan itu di P yang keberapa? Ya P yang kedua, pelaksanaan ya. Pemetaan itu nanti indikatornya apa? Bahwa mungkin tahun ini yang dipetakan hanya yang ada di Pulau Jawa misalnya. Itu adalah target atau indikator, nanti dievaluasi gitu ya. Kemudian dikendalikan ya tindak lanjutnya apa dan seterusnya, kemudian ditingkatkan di tahun berikut. Nanti kita lihat PPP. Tapi prinsipnya adalah standar ini ya yang tadi menghukum ya walaupun sebenarnya ya di bahasa undang-undangnya sih ya undang-undang itu memang bahasanya bahasa hukum ya kan ya, tapi dalam pelaksanaannya turunannya itu harus ada kebijakan-kebijakan yang tidak sekedar untuk menghukum ya. Kalau undang-undang kalau bukan bahasa hukum ya kalau nggak ada sanksinya ya nggak ini ya. Kalau undang-undang atau hukum itu nggak ada sanksinya ya nggak bergigi lah gitu kan, tergantung sanksi. Oke, ini contoh standar dan indikator. Nah, untuk menunjukkan bahwa sebuah standar itu sudah tercapai atau kita perlu ukuran atau measure-nya atau measurement-nya yang kita sebut sebagai indikator. Mungkin istilah yang sebelumnya ada IKU, ada IKT ya. Tapi di instrumen yang sekarang kita buat lebih general yaitu indikator saja. Ya. Mungkin IKU, IKT karena banyak mispersepsi ya dengan IKU dan IKT, terutama IKU gitu. Kalau IKU kan kalau pas zamannya Mas Menteri itu ya, IKU itu adalah dia ada 8 IKU ya untuk suatu perguruan tinggi gitu. Nah kalau IKU yang di kita itu bukan itu maknanya, walaupun mungkin dari 8 itu ada yang termasuk ya. Jadi IKU kita adalah indikator kinerja utama, itu adalah mengukur SNDIKT, dan IKT indikator itu adalah mengukur standar PT ya, untuk konteks yang sebelum. Tapi untuk konteks sekarang adalah kita buat secara lebih general indikator, kita nggak lagi membedakan IKU dan IKT.
Ya. Sebuah standar bisa punya 1, 2 atau lebih dari 2 indikator. Ya. Contohnya ada di bawah. Ini atau sebelumnya ya. Coba slide sebelumnya. Oh enggak ya. Dan setelahnya kali. Nah ini indikator standar kelulusan S1 di SNDIKTI itu adalah minimal 144 SKS. Ya. Di permen sekarang juga masih kayaknya ya. IPK minimal 2.0, lama studi maksimal 7 tahun. Kalau di permen 53 kalau nggak salah lama studi maksimal 2 kali apa namanya ya? 2 kali kurikulum. Ya, masa kurikulum ya yang di permen 53. Jadi kalau S1 berarti 8 tahun ya. Karena kan kurikulum biasanya di bawah 4 tahun ya. Kalau S2 berarti 6 tahun ya, kalau S3 juga tergantung pembuatannya berapa tahun ya. Nah, dari contoh standar ini, jadi standar ya pernyataan standarnya adalah bahwa ya mahasiswa itu harus punya pernyataan dia kapan diluluskan gitu. Harus ada kriteria kelulusan dari mahasiswa. Nah, kriterianya ya pertama SKS-nya, yang kedua IPK minimalnya, dan yang ketiga adalah lama studinya. Itu adalah indikatornya. Karena kita harus mengukur ketercapaian standar tadi gitu ya. Oke, ini berarti satu standar punya 3 indikator. Next. Ya, contoh kalau kita kembalikan ke terus Mas sampai gambarnya lengkap. Kalau kita kembalikan ke SNDIKTI misalkan ya, berarti kalau kita bisa menetapkan seperti ini gitu ya, bahwa SKS kita enggak kebanyakan, 120 saja misalkan, IPK-nya 1,9, waktunya 7 tahun. Nah, kita bisa tapi nggak boleh ya kita bisa kemarin nih tapi tidak mencapai standar, pasti ini tidak akan terakreditasi gitu ya, karena tidak comply dengan SNDIKTI. Kemudian kalau kita tetapkan sesuai dengan SNDIKTI-nya boleh aja ya. Tapi artinya kalau kita menetapkan itu ya, kalau tadi dikembalikan ke peringkat akreditasi ya, kita mengejar akreditasinya adalah baik saja gitu ya. Jadi mungkin ini sering juga ada gitu ya, di instrumen yang kemarin gitu kan, ini peringkat awalnya baik gitu ya, tapi pas bicara tentang PPE-PP-nya itu tindak lanjutnya apa, peningkatannya apa yang dilakukan, oh ternyata dia bilang ini sudah dicapai semua sehingga dipertahankan ya, dari baik menjadi, kalau dipertahankan berarti jadi baik lagi kan, namanya dipertahankan gitu. Jadi nggak ada ditingkatkan, harusnya kan ya kalau sudah tercapai tingkatkanlah kan, kalau belum tercapai ya harus ada correction action. Nah itu di pengendalian bagaimana kemudian bisa mencapainya. Nah ini yang mencapai standar ya. Nah kemudian kalau kita tetapkan SKS-nya 144, IPK-nya 3,9, hebat juga gitu ya, waktu tahun itu jauh melampaui standar, itu boleh, sangat dibolehkan. Tapi nanti mahasiswanya protes enggak? Mahasiswanya bisa protes, tapi bisa dibawa ke jalur hukum enggak? Wah saya IPK saya itu 2,5, kalau sesuai SNDIKTI saya harusnya sudah lulus gitu ya. Tapi di sini kok menetapkan IPK-nya 3,5, jadi saya nggak bisa lulus. Proteslah dia, dibawa ke jalur hukum, bisa nggak? Ya ini bisa aja bawa jalur hukum gitu, tapi pasti menang nggak dia? Tidak akan menang. Karena apa? Karena ya di undang-undangnya perguruan tinggi boleh menetapkan ini, dan dia ya karena dia di situ dia harus ikut aturan itu kan. Nah jadi ini yang jadi standar atau itu di tiap perguruan tinggi bisa beda-beda ya. Oke, next. Nah kita diharapkan tadi ya, standar PT itu adalah pelampauan. Pelampauan itu ada 2, secara kualitatif atau di sini disebut sebagai vertikal, atau secara kuantitatif atau horizontal. Kualitatif ini adalah nilainya atau value-nya yang melampaui apa yang ada di SNDIKTI.
Contohnya tadi durasi 7 tahun. Kalau di tempat kami SK rektornya itu 6 tahun untuk program yang sarjana. Tapi nggak boleh di atasnya ya, nggak boleh 8 tahun kan tadi maksimalnya 7 tahun. Di bawahnya boleh. Ya. Jadi kita, nah ini kita sebut sebagai kualitatif atau value-nya. Ya. IPK, IPK-nya yang tadinya 2.0 ya kalau di kami ya 2.0 terlalu rendah lah buat jadi lulus ya, apalagi kalau di luar mungkin persaingannya IPK-nya mesti tinggi-tinggi. Kita maunya adalah 2,75 misalnya. Jadi dianggap lulus kalau IPK-nya 2,75. Boleh? Ya boleh saja gitu ya. Sah secara hukum, sah dibolehkan. Oke, nah ini kita sebut sebagai pelampauan kualitatif atau pelampauan vertikal. Ya. Next, kemudian ada pelampauan kuantitatif. Ini adalah standar-standar yang di SNDikti tidak diatur, tapi kita mengaturnya. SNDikti kan tadi ada 20. Ya, yang nggak ada di situ visi misi misalkan. Ya, itu nggak ada tuh di SNDikti. Dan kerjasama. Ya, standar di SNDikti. Ya. Nah, itu kalau kita mengaturnya ya, terus ya standar income generating misalkan dan sebagainya lah. Nah, kalau kita mengatur itu artinya kita sudah membuat yang namanya melampaui apa yang ada di SNDikti ya. Atau kalau kita bicara sebelumnya IKU IKT, ini adalah IKT kita. Ya, IKT kita ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh standar hasil penelitian ya. Kalau di SNDikti kan hanya dikatakan seperti ini ya. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan nasional dan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Jadi ada kata kunci di situ, diseminarkan atau dipublikasikan publikasinya. Nah, kalau SNDikti-nya nggak ngatur tuh, nggak ada standar publikasinya lewat mana, seminarnya di mana. Yang penting dipublikasikan atau diumumkan gitu ya. Jadi tidak disimpan sendiri hasil penelitiannya. Jadi standarnya itu. Jadi artinya ketika dosen kemudian melakukan penelitian gitu ya, terus disimpan sendiri gitu ya, itu nggak akan dihitung sebagai penelitian. Karena di SNDikti-nya harus disebarluaskan. Ada kata wajib ya, wajib disebarluaskan. Nah, kemudian di standar PT kita ya kita membuat lebih spesifik, misalkan ini sebarluasnya gimana caranya. Nah, di sini misalkan sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN. Ya. Jadi kalau kemudian harus pada jurnal nasional terakreditasi misalkan, atau minimal pada jurnal internasional bereputasi. Tapi di sini ya nggak ada Q1, Q2, Q3-nya ya. Jadi semuanya Q4 berarti minimal kalau jurnal internasional bereputasi. Nah, ini kalau sudah punya standar yang ada di sebelah kanan, artinya itu adalah ya itu sudah melampaui apa yang ada di SNDikti ya. Jadi ini pelampauan secara vertikal karena nilai value-nya yang kita kalau yang di sini ya, kalau yang di sebelah kanan misalkan sebelah kiri ya, kalau cuma dibuat ditulis ya, dibuat brosur, pamflet, taruh di humas, nah itu sudah memenuhi SNDikti hasilnya gitu ya. Atau ya kalau sekarang mungkin bisa jadi hasil penelitiannya ya udah paling kita bikin laporan KTA, taruh di perpus, itu sudah sebar luas sebenarnya. Ya kan, itu kan taruh di paling tidak itu kan kita nggak yang misalkan TA-nya kemudian tidak bikin laporan, ya, atau bikin laporan jangan ditaruh di perpus atau jangan disebarluaskan, disimpan sendiri aja gitu. Malah harus ditaruh di perpus karena untuk memenuhi ini penyebarluasannya. Ya, oke, next. Nah, ini juga contoh hasil PKM ya. Ya, ini kalau di SNDikti-nya ya penyelesaian masalah pemanfaatan teknologi tepat guna dan seterusnya. Nah, kita buat lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik. Karena ketika lebih spesifik itu ya
secara value itu biasa lebih tinggi dibandingkan apa yang ada di SNDikti. Ya, ini pelampauan secara vertikal ya. Next. Oke, kita masuk ke Ya, sementara saya break sebentar ya, silakan saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, mohon izin ya Prof. Indra. Baik Bapak Ibu, ini kita sudah kedatangan mewakili dari Pak Kepala LLDikti Wilayah 2, ada Pak Alwi SMSI. Beliau merupakan penelaah teknis kebijakan dan merupakan tim kerja kelembagaan LLDikti Wilayah 2. Kami mohon Bapak kesediaannya untuk memberikan arahan. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat tim dari perwakilan LAN Infocom, Adibu Dr. Nina Kurnia Hikmawati, SE MM MCom CTPM. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Bina Dharma Bapak Ismail Herdiansa, yang kami hormati Ketua Aptikom Provinsi Sumatera Selatan Darius Antoni Eskam MM PhD, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati Ketua Indoces Provinsi Dr. Gasim Eskom MSI. Kemudian yang kami hormati Aisindo Chapter Ibu Gusmelia Testiana Eskom Mkom. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Atas berkat rahmat dan karunia juga kita bisa berkumpul di lantai 6 Gedung Universitas Bina Dharma yang tercinta dalam rangka mengikuti acara sosialisasi pendalaman instrumen akreditasi 2.0 dalam Infocom tahun 2025. Salam dan selamat tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala LLDikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc yang tidak bisa hadir pada kegiatan siang hari ini karena memang ada panggilan ke pusat terkait dengan penyelenggaraan konflik salah satu perguruan tinggi swasta di LLDikti Wilayah 2. Beliau hanya menitipkan salam hormat untuk semua yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber bahwa yang paling penting itu ketika kita mengajukan akreditasi adalah bagaimana kita membangun budaya mutu yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Karena mutu itu adalah segalanya. Jadi kalau mutu itu sudah berjalan baik, saya rasa untuk akreditasinya tidak perlu waktu yang lama dan prosesnya. Penyusunan dokumen juga tidak perlu susah karena sudah tersusun dan terorganisir dengan baik. Nah, terlebih lagi Universitas Bina Dharma yang baru-baru ini mendapatkan akreditasi unggul terkait dengan akreditasi institusi. Terima kasih Pak Isman sudah memberikan sumbangsih bagi kami. Ya, LLDikti Wilayah 2 menjadi perguruan tinggi pertama universitas yang mencapai akreditasi unggul ya. Memang kalau kita ngelihat kredit poinnya, tapi sebenarnya saya sampaikan bahwa saya alumni Universitas Bina Dharma Pak Isman ya, S1-nya ya. Saya tamat 2004, lulus PNS 2008. Nah, jadi saya merupakan bagian dari keluarga Universitas Bina Dharma, bangga dengan capaian tersebut. Dengan hal ini bahwa setidaknya kami sudah mempunyai hasil ketika ditanya sama Dirjen Dikti, ada enggak nih perguruan tinggi yang sudah akreditasi unggul? Sudah, walaupun baru 1. Dan kita menyusul perguruan tinggi lainnya untuk mencapai akreditasi unggul. Selanjutnya yang kami sampaikan bahwa kami dari tim kelembagaan itu sering mendapati bahwa perguruan tinggi ini berlomba-lomba membuka prodi baru, Pak. Membuka prodi baru, pada kita bilang ya udah yang paling penting itu settle dulu prodi yang lama, mutunya dibagusin dulu, akreditasinya dulu yang bagusin. Setelah baik sekali, kalau bisa unggul.
Terlebih lagi kalau akreditasi internasional itu jauh lebih baik daripada membuka prodi baru, membuang tenaga yang banyak, tetapi yang sudah ada ini nggak maksimal. Ini yang jadi capaian kami. Makanya kami mendukung Live Infocom menyelenggarakan acara ini yang didukung Aptikom kerjasama dengan Universitas Bina Dharma. Kami sangat mendukung acara ini, bahwa ini merupakan salah satu cara perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi komputer, untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi itu sendiri, terutama akreditasi, ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa jangan sampai berpuas diri dengan standar akreditasi yang ada. Udahlah, kita settle di akreditasi baik atau baik sekali, jangan, ya. Karena bagaimanapun kami juga memiliki raport terhadap bagaimana kami mengelola perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi komputer yang ada di LTBL 2. Nah, ini menjadi capaian, harus menjadi perhatian, terutama Bapak Ibu yang hari-harinya bekerja di ngurusin akreditasi, ya. Karena memang seringkali kami dapat terus terkait instrumen Bapak Ibu, ya. Seringkali perguruan tinggi itu ngajin akreditasi itu dapat rekomendasi dari kami dulu baru bisa ke Infocom seperti itu. Seringkali menyampaikan dokumen LED LKPTI yang enggak maksimal gitu. Terus tanya juga sama kita standarnya seperti apa. Ini tolong diperhatikan. Ini momen yang tepat bagi Bapak Ibu mempelajari bagaimana pengisian instrumen-instrumen tadi agar bisa mencapai target akreditasi yang diinginkan. Saya rasa cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Mengingat waktu dan kesempatan juga, saya lihat rondan acara juga padat, ya, sampai sore. Lebih dan kurang saya minta maaf, dan kepada saya pun terima kasih waktu dan kesempatan berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Alwi yang telah menyampaikan arahannya. Baik Bapak, kami persilakan untuk melanjutkan sesi berikutnya. Baik, silakan Bapak. Oke, terima kasih tadi perwakilan dari LNDT. Ya, secara umum prinsipnya sama, ya. Di kita kalau bicara mutu, ya, akreditasi itu tidak sekedar peringkat tapi adalah mutu, ya. Mungkin sebelum saya lanjut, silakan kalau ada yang ingin menanggapi dulu atau bertanya sebelum dilanjut. SPMI, karena di sini harapannya sih yang hadir adalah para punggawa SPMI ini, gitu, ya. Punggawa SPMI itu, ya, kalau kita anekdotnya adalah mimpinya aja PPEPP, gitu, ya. Silakan kalau ada yang ingin dikomentari atau diinikan. Oke, kalau tidak ada, ya kita lanjut. Ya, sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Lanjut Mas, slide-nya. Halo, slide-nya bisa dilanjutkan. Ya, tujuan SNDIKT memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi dan seterusnya. Ini ada di Permendistik, Permen nomor 53, ya. SNDIKT wajib dari Tridharma, ya. Secara umum adalah, ya, ini tugas dosen itu adalah Tridharma. Namun terkait dengan Tridharma ini mungkin ada beberapa ada, kalau secara aturannya sekarang beban Tridharma itu ke institusi atau ke individu dosennya? Kalau secara aturan yang ada sekarang menurut Bapak Ibu bebannya di atau di individu dosennya? Individu dosennya. Kenapa? Salah satunya misalkan kita harus melaporkan BKD, kan? BKD itu kan spesifik bilang, kan, pendidikan kita apa, PKM kita apa, PKM kita apa. Jadi dibebankan ke individu. Nah, ada beberapa pihak yang sebenarnya nggak setuju dengan itu. Jadi ya Tridharma, ya, tapi bebannya institusi, gitu. Karena kan nggak semua orang dosen itu, ya, mungkin ada yang passionnya di ngajar aja, ya. Ada yang punya passion di penelitian aja, misalnya di Excel tuh penelitiannya, Scopusnya tinggi, gitu. Tapi ketika ngajar itu dapat edom nilai jelek mulu, gitu. Karena mahasiswa nganggap ini ngajarnya nggak ngerti, saya diajar dia, gitu, terlalu high level, terlalu tinggi, gitu, ya. Tapi ada juga yang ngajarnya bagus,
Ini kalau pemilihan dosen favorit gitu ya. Tapi nggak ada penelitiannya, nggak ada publikasi. Sehingga kalau mau naik pangkat itu kita juga bingung gitu ya. Jadi kalau setiap tahun ada pemilihan dosen prestasi, dia selalu terpilih gitu, dosen favorit gitu ya, karena ya di tempat kita ada seperti itu gitu ya. Saya juga pernah merasakan sih diajar sama dia itu emang bagus gitu ya. Tapi dia nggak ada, dan juga nggak terlibat di kegiatan masyarakat gitu, PKM. Nah kita inginnya bahwa ya semua orang itu nggak harus dipaksakan. Tapi sekarang undang-undangnya sih semuanya bebannya individu gitu ya. Tapi kita ingin sebenarnya itu adalah porsi atau tugas institusi untuk Tridharma ini ya. Tapi itu inilah sebagai wacana aja. Silakan lanjut. Nah ini SN Dikti ya. Ini ada di Permen 53 ya. Tadi ada 14 ya. Jadi 8 SN Pendidikan tetap ada 8. Kalau di standar penelitian jadi cuma di ringkas jadi standar luaran, standar proses, standar masukan. Seperti itu. Ya. Next. Lanjut. Nah, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ya harapannya terdiri atas ada ya basisnya adalah tadi ya SN Dikti, dan di undang-undangnya atau di peraturan nanti yang menjadi basis dari data itu adalah PD Dikti. Makanya ada istilah sekarang nggak tahu ada otomasi ya, ada istilah otomasi ya. Jadi nggak di Ban PT kalau salah sudah ada aturan, saya lupa kalau Ban PT terakhir itu ngeluarin ada aturan terkait otomasi. Jadi Bapak Ibu nanti akreditasi nggak pengajuan lagi, cukup akan dilihat dari data PD Diktinya. Tapi ya sekarang kita lihat kan data PD Dikti itu belum apa ya, masih kita masih bertanya-tanya ini data PD Dikti ini valid, reliable atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Karena ada beberapa kampus ya datanya ternyata nggak sesuai dengan ada di PD Dikti misalkan ya. Dan proses updatingnya juga nggak bisa cepat ya. Itu menjadi basis untuk standar penjaminan mutunya. Terdiri atas SPMI ya, SPMI ya internal, PME. Kalau SPMI ya kita diinginkan dengan proses yang namanya PPEPP, siklus PPEPP. Kemudian di SPME dilakukan melalui akreditasi, ya. Jadi bisa dengan lembaga akreditasi. Ya kalau yang wajib adalah kalau prodi LAM perguruan tingginya BAN. Kalau mau opsional ya misalkan akreditasi internasional ya, itu silakan gitu ya. Apakah mungkin untuk akreditasi internasional yang di Permen 53 apakah harus unggul dulu ke pengajuan akreditasi internasional ya? Kalau Permen 53 setahu saya adalah harus terakreditasi ya, tapi tidak harus terakreditasi unggul. Bisa kita mengajukan ke internasional, tapi harus terakreditasi ya. Karena akreditasi itu kan ya masa internasional nanti tiba-tiba internasionalnya terpenuhi tapi yang nasionalnya nggak terpenuhi kan jadi aneh gitu kan. Jadi terakreditasi ya. Oke, nah kalau yang saat ini kalau di Laminfokom ya setahu saya aturannya belum berubah, itu adalah kalau Bapak Ibu punya akreditasi internasional prodinya ingin dijadikan unggul melalui Laminfokom, itu ada proses tersendiri ya. Jadi pengajuan akreditasi unggul melalui akreditasi nasional nggak salah ada itu ya. Oke, kemudian next ya ini PPEPP ya. Rasanya sih Bapak Ibu paham lah ya PPEPP ya. Nanti ada beberapa contohnya. Lanjut. Dan PS ya. Ya ini undang-undang nomor 12. Gelar akademik hanya boleh diberikan bagi yang terakreditasi ya, dan tidak boleh dikeluarkan oleh yang tidak terakreditasi. Wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir ya. Nah ini yang 53 tadi statusnya akreditasi sementara, akreditasi unggul, terakreditasi atau terakreditasi secara internasional. Oke, ini nggak ada yang baru rasanya. Next, lanjut. Ya.
Ya, pengertian atau tujuan akreditasi ya, kenapa sih perlu akreditasi? Ya kalau dari sisi ada 6 kriteria gitu ya. Ada budaya mutu, relevansi ada 3, akuntabilitas dan diferensiasi misi. Ya, kalau bahasa Indonesianya BRAD, berat. Kalau bahasa Inggrisnya tadi CRAM, CRAM. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi acuan kriteria kita. Ya karena di Ban PT juga mewajibkan sih ya semua LAM itu ketika ya. Oke, lanjut. Oke, perguruan tinggi dalam implementasikan SPMI punya tugas ya ini menetapkan perangkat SPMI, kebijakan, pedoman, standar dan ada pendokumentasiannya gitu ya. Mengintegrasikan implementasi pada manajemen perguruan tinggi, mengelola data dan informasi tentang implementasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti. Nah ini memang di dalam permennya spesifik dibilang nanti PD Dikti. Makanya ya harapannya sih, tapi sekarang kan PD Dikti kalau nggak salah ada feedernya ya. Nah bagusnya itu adalah Bapak Ibu punya sistem informasi sendiri ya terkait sistem informasi akademis lah secara umum ya. Dan idealnya kan sebenarnya sistem informasi akademis kita terintegrasi dengan PD Dikti. Idealnya seperti itu, tapi kalau mau seperti itu ya kayaknya sih itu hanya impian utopia belaka gitu ya. Karena apa namanya kalau di kita itu kalau mengintegrasikan banyak hal atau banyak banyak sumber yang melibatkan instansi misalkan, wah itu susahnya minta ampun ya. Yang satu instansi aja susah, apalagi yang banyak instansi gitu ya. Nah makanya kemudian PD Dikti kan ngeluarin feeder kan. Jadi masing-masing perguruan tinggi pakai feeder, nanti feedernya yang ya atau API lah istilahnya kurang lebih gitu. Tapi bukan API murni juga sih gitu ya kalau dari sisi kita ya. Nah ya harapan saya adalah paling tidak gitu ya Bapak Ibu punya sistem informasi akademisnya yang bisa langsung di convert ke format yang ada di feeder. Jadi langsung ketika misalkan saat ini waktu untuk feeder kita mesti ke PD Dikti. Nah itu tinggal klik kemudian keluar format feedernya langsung kita submit ke PD Dikti gitu. Kalau sekarang yang terjadi kan kayaknya nggak seperti itu gitu ya. Dari feedernya ini dokumen apa aja yang ada, data apa aja yang ada, nah itu kemudian diminta satu-satu gitu ya ke masing-masing bagian, ke masing-masing unit gitu. Jadi nggak langsung. Nah harapannya sih bisa langsung gitu. Hanya kemudian ada poin C-nya ini. Jadi bisa ya secara umum itu kata kuncinya ya bisa integrasikan, tapi gradasi integrasinya yang masih melalui feeder. Lanjut. Oke, perangkat SPMI. Silakan ya kalau ada yang interrupt ya. Jadi kalau ada yang ingin lanjut. Kita tadi ada perangkatnya ya, ada kebijakan, ada pedoman, dicontohkan jangan sampai ketika misalkan di peningkatan ya P yang terakhir di PPWP itu selalu kalimatnya dipertahankan. Karena kalau namanya dipertahankan berarti kan kita nggak improvement. Ya. Perlu ada peningkatan. Ya. Bagaimana peningkatannya dilakukan, nah itu yang nanti dijelaskan di bagian peningkatan. Karena kalau dipertahankan tadi kan saya bilang sekarang akreditasinya apa, peringkatnya apa misalkan ya baik gitu. Kalau dipertahankan ya berarti kan jadi baik juga gitu. Padahal visi di rensranya itu padahal ya tahun depan itu jadi unggul gitu ya. Jadi ada ya ya biasanya kan kita bertahap ya. Jadi ada prodi misalkan gitu ya, yang saat ini peringkatnya baik, tapi di rensranya mungkin setahun 2 tahun ke depan itu sudah membuat target unggul. Ya boleh-boleh aja sih, nggak ada yang larang gitu ya. Ada nggak ininya success story-nya dari baik atau dari C jadi A atau dari baik jadi unggul gitu? Ada nggak success story-nya? Ya, ada kalau di ini ada ya, tapi kalau APT itu ya kalau nggak salah saya pernah tahu itu Unsia. Masalah dia dari C kemudian langsung lompat gitu jadi A. Itu pada saat masih ABC. Ya. Tapi mungkin yang lain rata-rata sih bertahap gitu ya. Rata-rata bertahap. Jadi continuous quality improvement ya. Jadi
tetap ya budaya mutu. Misalkan kalau kita sebagai dosen, kira-kira budaya mutu apa yang bisa kita terapkan? Kan kalau kita mengajar mahasiswa itu harapan kita adalah kita ngajarin sesuatu yang akan dipakai mahasiswa hari ini, atau kita ngajarin sesuatu yang mereka akan pakai di masa yang akan datang. Ya, harapannya adalah yang akan mereka pakai di masa yang akan datang gitu kan. Tapi ya enggak juga kemudian kita bisa kayak apa ya, peramal gitu ya. Ya artinya kan sesuatu yang ya kalau saat ini tapi banyak juga prodi yang masih apa ya, mengajarkan sesuatu yang lampau gitu ya. Misalkan apa, kalau bicara tentang bahasa pemrograman misalkan, masih ada nggak prodi yang ngajarin Pascal ya? Pascal, Pascal, basic, iya, ya di sini mungkin enggak gitu ya. Tadi berapa tempat saya masih nemu yang kayak gitu, ya, ngajarin basic gitu ya. Kemudian COBOL, atau pernah dengar COBOL? Ya. Tapi COBOL masih dipakai nggak di industri? Oh, COBOL masih itu. Ya. Ini setahu saya terutama di perbankan ya, banking itu backnya itu dalamnya itu COBOL gitu. Mereka belum berani shifting ya, karena memang COBOL itu untuk proses teks atau teks itu dia powerfulnya tinggi, cukup sangat powerful gitu ya. Bahkan dulu mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya kalau sekarang ujian masuk perguruan tinggi itu SPMB ya. SNBP ya, SNBP ada macam-macam sekarang namanya ya. SNBT, SNBP. Kalau dulu kan pas zaman kita kan, atau pas zaman kita tuh zaman kita ada yang tahu UMPTN. Ya, UMPTN, Sipen Maru gitu ya. Nah, itu kan pas zaman-zaman kita, berarti kita masih seumuran nih kurang lebih gitu ya. Nah, pada zaman tersebut itu pengolahannya kan dulu kan masih tulis masih bulat-bulatan gitu ya. Itu pengolahannya menggunakan COBOL. Ya, pengolahannya menggunakan COBOL karena yang diproses itu datanya sangat besar ya, ratusan ribu gitu. Pada saat itu yang bisa kuat itu ya pakai COBOL dan pakai infrastruktur yang ya masih belum secanggih sekarang lah infrastrukturnya. Makanya prosesnya cukup lama ya. Dulu kan hampir sebulan ya nggak salah ya, atau lebih dari sebulan malah dari ujian UMPTN misalkan sampai keluar pengumuman ya, karena prosesnya yang diproses gitu ya. Oke, ada yang namanya continuous quality improvement. Jadi kalau sekarang kalau bicara bahasa pemrograman misalkan, kalau saya nanti masih ngajarin Pascal gitu ya, masih ngajarin basic, wah ini berarti tidak mau maju gitu ya. Karena kalau sekarang kita bicara teknologinya sudah teknologi yang trennya pakai AI, dan teknologinya adalah ya kalau bahasa pemrograman itu ya salah satu yang hype adalah ya banyak dipakai adalah Python gitu ya. Jadi kalau Java sih masih ada gitu ya pakai gitu ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu ya perlu mengajarkan Python gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan lanjut slide-nya. Ya ini sama lah seperti yang tadi ya. Lanjut. Nah, tadi ada norma ya, aturan pedoman perilaku dan tata laku misalkan ya, kita bisa terapkan, ada norma ya, norma layanan dan seterusnya ya. Ini ya bicara ini kayak etika lah ya, tiap bisa beda-beda ya. Kemudian acuan mutu ya. Acuan mutu nanti perlu ada semacam referensinya ya. Acuan mutu yang kita pakai ya salah satunya sekarang misalnya KKNI atau OBE ya, atau ISO misalkan, atau standar internasional dan seterusnya. Itu perlu nanti disebutkan kita ngacunya kemana. Kalau instrumen yang 2.0 sih harapannya acuannya adalah OBE ya. Nah kalau di Aptikom sekarang ada yang namanya PICO-B ya. Bukan Pikachu itu B gitu ya, PICO-B ya. Jadi kalau teman-teman PICO-B
masalah ujungnya adalah kematangan OBE. Ya. Jadi kalau ingin coba-coba misalkan itu mirip dengan ya capability maturity model lah kalau di project management misalkan gitu ya. Jadi ada PICOB ya indeks kematangan penerapan OBE di prodi ya. Jadi kalau ingin nyoba kira-kira sekarang prodi saya itu udah di level yang mana sih? Itu bisa melakukan nanti PICOB di Aptikom ya. Oke, lanjut. Nanti terkaitannya dengan sistem informasi ya. Jadi harapannya ya namanya kita, apalagi kita di prodi informatika dan komputer gitu ya. Jadi sistem informasi itu menurut saya sesuatu yang mandatori lah harusnya ya. Kalau bicara tentang data dan seterusnya, tidak lagi nanti dikasih lihat itu buktinya bukti Excel, apalagi Excel yang masih Excel yang file aja saya agak nggak terlalu happy gitu ya. Apalagi Excelnya sudah di print outnya yang dikasih lihat gitu ya. Tapi adalah sebaiknya hasil output dari sistemnya. Nah itu yang pendokumentasian ya, pendokumentasian. Lanjut. Oke, kita bicara tentang siklus PPPP ya. Ini terakhir ya. Ya. Penerapan dalam PPPP-nya ya ini pengulangan ya. Jadi yang pertama tadi kan pakai alternatif ABCD ya. Ini yang kedua ya. ABCD itu apa? Ya misalkan di sini adalah A itu audience, ya, B-nya behavior ya, C-nya competence, D-nya degree ya. Jadi kalau si contoh ini banyak contohnya di sini ya. Next. Kalau yang kedua pakai KPI tadi ada indicators, measurement dan target ya. Lanjut. Nah, ini misalkan contohnya, contoh standar ya. Jadi di penetapan kita harus punya penetapan ini. Dekan, ketua, direktur melakukan rekrutmen dosen agar tercapai rasio dosen mahasiswa sebesar 1:30 paling lambat akhir tahun 2022. Nah, itu kalau bicara ini berarti kan ada indikatornya di dalamnya. Ya. Indikatornya apa? Indikatornya adalah rasio dosen mahasiswa 1:30. Tercapainya kapan? Ya, tercapainya akhir tahun 2022 di sini. Jadi kalau ternyata ada yang nulis seperti ini akreditasinya sekarang ya paling pertanyaannya ini tahun 2022 sudah tercapai atau belum? Dokumen mana yang membuktikan bahwa dia sudah tercapai misalnya? Ya kalau ada sistemnya sih bisa tinggal dilihat tuh. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah ya jumlah dosen berapa, jumlah pada saat akhir tahun 2022. Jadi, dari mana? Ya dari sistem informasinya. Ya, paling gampang kan seperti itu. Tapi seringkali agak susah tuh mendemokan gitu ya. Apa namanya? Nggak tahu, saya belum pernah gitu ya. Ada sih 1-2 gitu. Tapi sebagian besar itu ketika mereka punya sistem gitu ya. Tapi ketika ditanya hal yang sederhana ini aja itu masih susah jawabnya. Karena apa? Karena sistem itu datanya ada, tapi fungsinya itu nggak disesuaikan dengan kebutuhan dari aktornya, dari usernya. Jadi kan sebenarnya kebutuhan ini apa? Rasio dosen mahasiswa itu kita bisa tahu dari mana? Atau siapa sih yang butuh data ini? Atau ditanya aja misalkan Pak pada tahun 2022 berapa persen sih Pak yang lulus tepat waktu? Itu jawab itu aja ya itu mencari dulu gitu ya datanya, kadang-kadang nyarinya ngitung kembali gitu ya. Oh pada saat itu sesuai dengan tanggal dilihat tuh dokumen ini tanggal yudisiumnya kapan, yang masuk tahun itu berapa orang dan seterusnya. Gak langsung bisa dilihatkan dari sistemnya. Nah, jadi artinya datanya ada di sistem sebenarnya, tapi tadi hal-hal seperti itu yang belum dimunculkan. Ya, jadi hal-hal yang ya artinya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang atau seringkali juga pimpinan itu ya kan kalau kita bikin sistem kan ada role ya.
ada role dosen, ada role role mahasiswa misalkan, ada role kaprodi, terus kalau ada fakultas misalkan role dekan, terus ada role wadek 1 dan sebagainya. Nah, ketika didemokan, jadi demo gitu, terus ini role-nya apa? Role-nya admin, Pak. Jadi semuanya admin gitu. Nih terus nanya, kenapa dekannya saya mau role dekan dong. Pak tanya, saya nggak tahu passwordnya Pak, katanya dekannya. Kenapa nggak tahu passwordnya? Karena nggak pernah dipakai oleh dekannya. Dekannya ya selalu nanti minta gitu ya data-data itu misalkan ke stafnya. Padahal sebenarnya data itu dia bisa tersedia di sistemnya. Tapi karena dia nggak pakai ya jadi passwordnya nggak tahu gitu. Ya, atau nggak tahu apa yang ada di situ juga seringkali gitu ya. Nah ini ya seringkali kejadian gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini di Bapak Ibu tidak seperti ini. Oke, lanjut. Ya ini salah satu contohnya lagi ya. Ketua nah ini yang sifatnya kuantitatif ya. Kalau yang tadi adalah kuantitatif ya. Jadi boleh kualitatif, boleh gitu ya, nggak ada. Tapi ketika kualitatif yang bingung itu adalah ketika menyatakan ini ya. Kan berarti kalau indikatornya ada ketersediaan Rensa yang memuat peta jalan. Terus ketika dievaluasi, kira-kira bagaimana cara kita mengevaluasinya? Hah? Ya tersedia atau tidak, itu aja kan? Yes or no gitu ya. Tapi ada yang mengevaluasi, Pak sudah 50% tersedia. Gimana cara ngukur 50%-nya? Ya kalau udah kualitatif ya tinggal tersedia atau tidak aja, ada atau enggak aja gitu. Jadi nggak ada misalkan wah sudah tersedia 30%, sudah tersedia 50%. Nah itu gimana ngukurnya jadi bingung kita gitu ya. Atau kalau memang seperti itu ya dibuat lebih spesifik misalkan. Kan apa ini Renstra yang memuat jalan. Peta jalannya hanya peta jalannya dibagi 3 atau dibagi 2 gitu ya, penelitian dan ini kan peta jalan saja yang nggak disebut ya, penelitian dan PKM misalkan. Jadi dibagi 2, ada Renstra peta jalan penelitian, ada Renstra peta jalan PKM. Secara overall kita baru 50% Pak terkait dengan peta jalan. Kenapa? Baru penelitiannya saja, PKM-nya belum. Tapi enggak juga, 50% di penelitian di PKM gitu. Nah, tuh bingung lagi ininya gitu. Ya. Oke. Baterainya ya. Kemudian itu adalah penetapan ya. Jadi penetapan. Nah, kalau ditanya ya penetapan itu harus ada di dokumen yang mana. Ya, namanya kan tadi kan standar itu harus tertulis gitu ya. Tertulisnya di mana? Tertulisnya sama persis yang kalau Bapak Ibu nanti tuliskan di dalam LED-nya. Jadi kalau mundur sebentar. Jadi kalau misalkan disebut di LED-nya bahwa ada standar seperti ini, Ketua LP2M menetapkan rencana strategis dan seterusnya. Nah ini kalimat ini kurang lebih gitu, mungkin bisa jadi ya nggak sama persis lah, atau ya idealnya sama persis gitu ya. Ini ada di dokumen kebijakannya. Jadi kalau kita bisa lacak, ini ada di dokumen yang mana? Oh ada Pak di dokumen standar PMI misalkan halaman sekian dan seterusnya. Ya, yang sama ya idealnya sama persis dengan yang ada di sini gitu ya. Atau paling tidak secara substansial ya atau secara semantik itu adalah sama. Mungkin redaksinya bisa, tapi bagusnya sih ngapain kita mengubah redaksi di LED kan? Jadi seringkali yang terjadi juga baru bikinnya pas di LED gitu. Jadi karena di LED minta standar ini gitu ya, baru dibikin di LED-nya. Tapi pas ditanya ini dokumen mana ya dia nggak bisa nyebutin karena baru saya bikin pas saya bikin LED gitu. Nah bukan itu yang diharapkan. Ya. Oke lanjut. Pelaksanaan yang kedua ya kita sudah tetapkan, kemudian kita laksanakan. Ya, jadi prinsip dasarnya adalah ya tadi penetapan itu adalah tuliskan apa yang akan dikerjakan. Kemudian kalau pelaksanaan kerjakan apa yang ditulis. Jadi seringkali terjadi kan kita nulis A tapi yang dilaksanakan B. Dan nanti yang dievaluasi C gitu. Nah ini yang seringkali terjadi.
Jadi pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan ya dalam rangka mencapai ya atau indikator apa standar dan indikator yang tadi sudah ditetapkan ya. Lanjut. Nah, ini contohnya misalkan dekan direk ini ada standarnya yang di atas tadi ya, rasio dosen mahasiswa 130 dan pencapaian 2022. Nah, ternyata dilaksanakan ya, ketika dilaksanakan kita nulisnya seperti ini gitu ya. Institusi melaksanakan rekrutmen dosen baru pada bulan April dan berhasil merekrut dosen baru sebanyak. Jadi yang diceritakan di pelaksanaan itu kegiatannya dan hasilnya, ya. Jadi di sini hasilnya sehingga rasio dosen mahasiswa tercapai 140 gitu ya. Itu nggak apa-apa, nulis tercapai juga boleh atau nggak nulis tercapainya juga nggak apa-apa gitu. Jadi rasio dosen mahasiswa menjadi 1:40 misalkan. Kemudian bukti pelaksanaannya disebutkan ya pada dokumen yang mana atau pada link yang mana. Nah, ketika bicara link juga nanti jangan sampai link itu pertama ketika diakses ya, yang pertama kali adalah jangan sampai link itu tidak bisa diakses. Jadi kalau ketika mengakses ternyata error gitu ya. Jadi pastikan, karena mungkin ketika pas penyusunan kan orangnya macam apa, satu tim itu banyak gitu ya. Nah, setiap tim itu seringkali karena mungkin dari awal nggak punya kesepakatan terkait dengan link itu inovasi masing-masing gitu ya. Ada yang ngasih link ya dia bikin sendiri, Google Drive dia sendiri gitu ya, dia tulis aja di situ gitu. Nah, pas di ramu itu nggak ada standar apa namanya, tidak dibuat secara konsisten lagi, sehingga itu aja dikirim sehingga pas linknya diklik itu nggak bisa diakses. Ya, jadi pertama error, yang kedua tidak bisa diakses atau nggak punya hak akses gitu ya. Nah, itu juga sering kali terjadi gitu ya, ketika diklik ya Anda tidak punya hak akses, asesornya nggak punya hak akses gitu ya. Kalau asesornya nggak punya akses nggak bisa ngelihat kan isinya apa. Atau yang berikutnya yang seringkali ketika dibuka link itu keluarnya apa? Keluarnya folder. Jadi keluarnya banyak file gitu. Nah, asesornya disuruh nyari sendiri, ini yang mana yang sesuai dengan apa yang disebutkan di LED-nya gitu. Itu kalau saya sebagai asesor biasanya saya tulis belum jelas ini ada di dokumen yang mana. Di apa namanya di LED hanya ada link tapi isinya folder gitu. Nanti verifikasi saat AL gitu. Oke, itu ya masalah link ya, jangan jadi buat yang ya standar ya standar atau konsisten gitu ya. Kemudian kalau taruh di Google Drive ya hak aksesnya dibuka. Kalau taruh di sistem repository PT atau PS-nya ya itu dikasih, kalau ada password atau user ya dikasih user dan passwordnya. Mungkin disiapkan user dan password yang sifatnya umum atau tamu atau apa guys gitu ya, buat sementara gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga contoh misalkan ya, dokumen bukti antara lain berupa dokumen rencana strategis dan seterusnya. Ini yang sifatnya kualitatif ya. Lanjut. Oke, kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini banyak bentuknya ya, monitoring, evaluasi diri, assessment, penilaian dan seterusnya. Tapi yang dari sisi kita ingin apa yang disebut sebagai AMI, audit mutu internal. Ya, masalah terminologi di tiap perguruan tinggi, di tiap prodi bisa beda-beda, it's okay, no problem nih ya. Jadi mau namanya audit mutu internal, mau namanya apalagi asesmen mutu internal, mau namanya kalau di tempat kami ada namanya audit mutu AIA, audit internal akademik ya. Tapi idealnya AMI ini untuk akademik dan non akademik ya. Jadi semuanya. Jadi idealnya itu AMI itu untuk semua, nggak hanya akademik saja ya. Jadi evaluasi diri ya disusun oleh tim AMI ya. Terus pertanyaannya, form AMI apakah menyesuaikan dengan instrumen? Form AMI ya, kan AMI itu nanti mungkin atau form evaluasinya, apakah harus menyesuaikan dengan instrumen? Instrumen ya, instrumen lama atau instrumen ban gitu ya, formnya ya maksud saya. Harusnya iya. Enggak, jawaban Bapak harusnya iya gitu ya. Ada yang bilang harusnya iya. Menurut yang lain? Jadi formnya ya, layoutnya, formatnya,
Oke, kalau di instrumen tuh ada butir ini dan seterusnya. Nah itu kita bikin nanti form evaluasi AMI-nya sesuai dengan itu. Ada yang geleng-geleng juga gitu ya. Seharusnya sama gitu ya, sebagusnya sama. Oke, Bapak Ibu kan misalkan prodi ada yang di Fakultas Teknik ya prodinya, induknya. Jadi prodi informatika atau teknik informatika lah, adanya di Fakultas Teknik. Ada kan ya? Di sini nggak ada ya? Ada di Ibu ada ya. Jadi di Fakultas Teknik selain prodi teknik informatika mungkin ada teknik teknik sipil, teknik mesin dan seterusnya gitu ya. Dan teknik sipil, teknik mesin itu lamnya apa? Lam teknik. Teknik informatika lamnya lam infokom. Instrumennya sama nggak? Ya, kayaknya sih beda gitu ya. Saya belum belajar sih lam teknik, tapi secara umum sih kayaknya beda. Nah, terus berarti kita kalau misalkan bikin form AMI misalkan nggak tahu form AMI itu levelnya di idealnya biasanya di fakultas atau di prodi. Nah, biasanya yang bikin adalah fakultas biasanya ya. Tapi kalau level prodi ya mungkin bisa disesuaikan. Tapi kalau misalkan ada di fakultas levelnya, berarti kita bikin formnya ada yang ngikuti form lam infokom, ada yang ngikuti form lam teknik gitu ya. Berarti beda-beda dong tiap ini nanti gitu ya. Jadi nanti kasihan penjaminan mutu di fakultas gitu ya. Mesti ini melihat bikin form macam-macam gitu ya. Ya, jadi menurut saya idealnya form itu yang dievaluasi apa sih? Yang dievaluasi kan adalah standarnya. Jadi form itu adalah mengevaluasi standar. Nah, standar itu ya harusnya di satu fakultas itu standarnya sama. Ya mungkin ada 1-2 tapi mungkin ada nanti spesifik atau mungkin ada satu butir yang spesial gitu. Tapi secara umum adalah standarnya sama. Nah, nanti dari standar itulah dijelaskan di dalam setiap instrumen gitu. Ya, jadi kan instrumen kita juga nggak punya layout atau format yang baku ya terkait dengan formulir yang harus disiapkan. Paling tidak ada formulirnya. Masalah formatnya seperti apa dan seterusnya itu tidak menjadi sebuah keharusan untuk disamakan. Dan kita juga nggak ngasih layout contoh format ya. Oke, next. Oke, evaluasi bentar lagi. Nah, evaluasi ini apa? Ya hasil audit mutu internal. Ya secara umum evaluasinya adalah mencapai, melampaui, belum mencapai atau ada yang menyimpang. Nah, ini biasanya adalah hasil dari AMI. AMI-nya bilang nih sudah mencapai, ini belum mencapai. Oh, ini ternyata harusnya nggak kayak gini. Harusnya bukan standar ini yang dinilai dan seterusnya. Itu ada di hasil dari AMI, ya. Makanya kemudian di AMI itu biasanya salah satu kata kuncinya biasanya ada rekomendasi dia gitu ya. Apa yang harus dilakukan. Nah, rekomendasi itu akan muncul atau dibahas di yang namanya next pengendalian. Ya. Jadi pengendalian itu ya ini ada 2 evaluasi, ada yang sumatif, diagnostik dan seterusnya, mungkin kita skip saja. Yang penting adalah hasil dari AMI. Next pengendalian. Ya ini contoh ya, ini contoh kayak timeline dari proses audit mutu internal gitu ya. Kita tetapin standar di Agustus, dilaksanakan AMI-nya di September sampai Juni, dimonitoring dan seterusnya, nah dievaluasi dan sebagainya. Ini contoh aja, nggak harus seperti itu. Tapi idealnya AMI itu kira-kira per semester atau per tahun? Ya kalau mau lebih spesifik per semester, tapi paling tidak per tahun. Ya, paling tidak per tahun itu harus ada AMI gitu ya. Oke, next. Nah ini contoh evaluasi ya, berdasarkan itu sudah tercapai atau belum. Nah nanti hasil dari AMI biasanya juga ada semacam ini ya, ada masalah kalau yang belum tercapai masalahnya apa, atau kalau ada istilahnya kalau di sebelumnya ada good practice gitu ya. Nah kita bisa jelaskan apa sih penyebabnya, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambatnya. Next. Kemudian ada pengendalian. Ya yang sudah mencapai ya mempertahankan dan berupaya meningkatkan. Yang melampaui ya mempertahankan pelampauan dan bisa meningkatkan lagi gitu ya. Nah, yang belum mencapai, nah itu harus ada tindakan koreksi. Kalau yang menyimpang mengembalikan kepada pelaksanaannya. Nah, nanti di hasil pengendalian biasanya
yang difokuskan itu adalah untuk yang 2 yang ada di bawah nih. Apa tindak lanjut atau rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk menghandle? Kalau menghandle ini mungkin nanti spesifiknya ada di bagian peningkatan. Apa yang ditingkatkan kalau dia sudah mencapai? Ya. Jadi kalau di pengendalian biasanya fokusnya itu ke yang ada 2 di bawah. Terutama yang nomor 3. Yang kalau belum mencapai tindak lanjutnya apa? Atau rencana tindak lanjutnya seperti apa? Oke. Next. Kemudian yang terakhir ya ini contoh pengendalian. Nah, ini contohnya misalkan ini belum tercapai nih rasio dosen mahasiswanya. Berarti tindak lanjutnya adalah melakukan kegiatan perekrutan dosen baru. Atau ya merekrut dosen baru misalkan karena rasionya ya kalau atau ya cara lainnya apa kalau dosen yang nggak direkrut agar rasionya tercapai mengurangi jumlah mahasiswa. Tapi biasanya kalau mengurangi jumlah mahasiswa ya ujung-ujungnya pendapatannya jadi berkurang gitu ya. Tapi ini sama sih, mau rekrut dosen baru berarti kan nambah pengeluaran. Kalau mengurangi jumlah mahasiswa mengurangi pendapatan gitu ya. Tapi ya seberapa besar itu menjadi pertimbangan. Next, peningkatan. Nah ini artinya kemudian bagaimana peningkatannya. Nah peningkatan ini tidak sekedar yang belum tercapai, tapi yang sudah tercapai juga perlu ditingkatkan. Dan yang belum tercapai itu juga tidak harus angkanya itu meningkat ya. Jadi peningkatan itu tidak hanya sekedar dilihat dari angka. Misalkan tadi rata-rata IPK kita targetnya mungkin 3,5, tapi tercapai kita adalah 3,3 misalkan. Kan nggak tercapai itu 3,5 ya, 3,3. Nah kemudian kita sudah melakukan proses tindak lanjut di pengendalian dan seterusnya, ternyata masih 3,3 tercapainya di akhir tahun. Kemudian di akhir tahun kita lihat ini target 3,5-nya mau kita apakan? Karena kalau kita tidak ubah berarti siklus berikutnya kita masih punya target 3,5. Dan dengan kira-kira ketika kita bicara perubahan-perubahan itu dasarnya apa sih? Apa yang menjadi dasar kita ingin meningkatkan ini atau merubah ini gitu ya? Itu yang jadi dasar apa tuh? Jadi dasar harusnya adalah resources, kemampuan kita, sumber daya. Sumber daya tidak hanya manusia ya, bisa infrastruktur, bisa pendanaan dan seterusnya. Itu yang jadi dasar kita. Kira-kira prediksi kita ke depannya seperti apa? Ya, dalam 1 tahun ke depan, kalau prediksi kita sama, ternyata secara manusia dosen-dosen gak akan ada yang pulang, gak akan ada juga yang keluar gitu ya. Kemudian pendanaan juga jumlah mahasiswa juga segini-segini aja dan seterusnya. Tahun depan itu kira-kira sama kondisinya. Nah ketika kita kira-kira sama kondisinya, kalau kita masih kasih target 3,5 ya kemungkinan juga gak akan bisa dicapai lagi gitu. Akhirnya apa? Akhirnya coba kita turunkan angkanya. Kita jangan 3,5 karena sekarang 3,3 ya mungkin jangan 3,3 juga gitu ya. Mungkin 3,4 lah. Nah, secara angka itu turun, tapi secara makna itu adalah proses peningkatan yang kita lakukan. Ya, jadi artinya jangan kemudian hanya selalu mengatakan bahwa ya kalau peningkatan itu harus selalu angkanya naik. Ya. Karena istilahnya itu adalah penyesuaian juga ya, ada penyelarasan dan seterusnya. Next, oke itu peningkatan, kayaknya sudah ya. Next coba. Nah, ini framework nanti Prof Dwiza ya. Oke mungkin ini saya tadi udah di pembawa acaranya juga udah. Ya jam berapa sekarang Pak? Oh 11.43. Oh ya ini Jumatan ya kita ya. Ya mungkin 2 menit hanya jawab. Ya, kalau dari schedule kita sampai 11.45 ya. Kalau nggak salah di sini zuhurnya agak berapa? 12.15 ya? Ya. Iya, Jumatan ya zuhurnya 12.15. Oke, mungkin ada satu pertanyaan kalau ini. Kalau nggak ada ya, silakan Ibu. Baik, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Sri Hartati dari Universitas Mahakarya Asia. Sebenarnya universitas kami itu berada di lingkungan LLDT 5, tapi karena saya ada di kampus PSDKU Ogan Komering Ulu, jadi karena ini berdekatan lokasinya, jadi saya minta izin untuk mengikuti acara hari ini. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah
Untuk prodi kami, Manajemen Informatika Diploma 3, itu masa berakhir akreditasinya adalah 2 Maret 2026. Biasanya kita akan submit untuk pengajuan adalah 6 bulan sebelumnya. Jadi kami hitung itu sekitar September 2025. Nah, jika September 2025 kami akan mengajukan, berarti dari sekarang kita sudah mempersiapkan berkas-berkasnya. Yang saya tanyakan adalah apakah kita masih menggunakan TS 2425 genap yang akan berakhir di Agustus nanti, atau menggunakan TS yang saat ini sudah penuh? Ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, pertama yang jadi pengajuan ke Lamilkom itu tidak harus 6 bulan sebelumnya. Yang penting adalah ketika pengajuan itu masa berlaku akreditasinya masih ada. Karena kalau masa berlakunya sudah tidak ada, itu perlu ke LLDikti dulu, minta izin gitu. Karena kita juga artinya kan secara ini kita dianggap tanda kutip padahal prodi ilegal gitu ya. Karena masa berlaku akreditasinya sudah nggak ada. Gitu. Tapi tidak ada ketentuan harus 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau kasusnya tadi selesainya Maret 2026, ya bisa mengajukan nanti di batch 3 tahun ini atau di batch 1 tahun depan masih bisa. Batch 1 tahun 2026. Nah, tadi kalau misalkan diajukan tahun ini, ya berarti di September gitu ya. Karena pas pengajuan Agustusnya sudah lewat, ya idealnya adalah datanya TS-nya 2425. Ya. 2425 TS-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan pas diproses kan mungkin penyiapannya bisa jadi nggak persis. Kita masih pakai 2324 gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu 2324, tapi mungkin hal-hal yang terjadi ya di tahun 2025 dimasukkan silakan. Materi yang tadi saya katakan di depan bahwa kita fleksibelnya di situ. Kita mengakui bahwa apa yang ada setelah TS ya selama sebelum diajukan gitu ya, itu kita masih akui atau masih pertimbangkan dalam rangka nanti pemberian nilai. Ya, jadi artinya seperti itu, Ibu. Ya. Oke, mungkin bisa menjawab. Oke, kayaknya sementara kita break dulu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal yang lain mungkin nanti setelah saya juga masih tetap di sini ya. Nanti mungkin saya akan memandu ini hanya Prof. Luiza ya. Kalau ada pertanyaan dan seterusnya nanti bisa diajukan setelah isoma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Indah. Bapak Ibu, kita break dulu. Yang pertama untuk sholat Jumat dan juga siang. Untuk yang ingin sholat Jumat itu ada masjid di samping kampus kita. Monggo silakan. Untuk ibu-ibu yang ingin sholat di lantai ada, kemudian di lantai 7 juga ada, di lantai 5 kalau nggak salah juga ada. Jadi silakan monggo Bapak Ibu. Kita juga sudah menyiapkan makan siang di belakang, jadi nanti dibantu oleh panitia. Kita berkumpul lagi. Ini di sini mulainya 13.15 Prof. Berarti jam 13.10 ya Prof, yang paling telat sudah berada aula. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sesi yang pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.